semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah majlis ahbabus salihin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai malam ini masih kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat walafiat, ya, masih diberikan taufik hidayah dan keistiqomahan untuk menghadiri majlis ilmu yang mudah-mudahan dengan ilmu yang kita pelajari ini bisa membuat ibadah kita benar di mata Allah sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kajian kita minggu lalu adalah syurutu wujubil jumu'ah, syarat-syarat wajib salat Jumat. Ya, sab'atun, ada 7 itu sudah kita bahas tuh di halaman 324. Artinya ya, orang yang memenuhi 7 syarat ini maka dia wajib untuk mengerjakan sholat Jumat. Kalau salah satu syarat saja kurang, maka nggak wajib sholat Jumat. Nah, itu bisa dilihat ya dari nomor 1 tuh, yang pertama Islam, ya, harus orang Islam. Wal bulugh, sudah balik, artinya kalau bukan Islam berarti dia nggak wajib Jumatan. Kalau seandainya dia masuk Islam nggak wajib qadha, gitu ya, karena dia dulunya belum Islam. Beda sama murtad. Kalau murtad, dia misalnya murtad setahun, terus taubat masuk Islam lagi, maka sholat yang dia tinggalin selama setahun wajib diqadha semuanya. Nah, kalau Jumat gimana Ustaz qadhanya? Kalau Jumat qadhanya di zuhur. Sini. Dalam. Ya. Wal bulugh, sudah balik, anak kecil nggak wajib Jumatan, ya. Tapi kalau ikut gimana anak kecil, anak kita masih SD kita ajak Jumatan, sah, nggak apa, ya. Tapi ingat, kalau ngajak anak ke masjid, usahakan anak ini sudah paham adat di masjid. Kalau di masjidnya berisik, ganggu orang sholat, mendingan nggak usah. Ya, diajarin dulu di rumah, biar dia tenang, biar dia diam. Tes, udah bisa sekali, masih berisik, nggak usah dulu. Ajarin dulu, ya. Kalau udah bisa baru, supaya tidak mengganggu khusyuknya orang sholat. Gitu ya. Yang ketiga, al-aqlu, berakal sehat. Orang gila nggak wajib sholat Jumat. Kalau yang tinggal mau Jumatan, dia jadi orang gila, ya, nggak wajib Jumat itu. Seandainya sehat, waras lagi, nggak wajib qadha. Ya. Kemudian al-hurriyah, orang merdeka. Zaman dulu kan ada budak, ada merdeka. Nah, sampai sekarang nggak ada, kita merdeka semua ini, ya, wajib Jumatan. Wal dzukurah, yang wajib Jumatan yang jenis kelaminnya laki-laki, ya. Perempuan nggak wajib Jumatan. Cuma kalau Jumatan sah nggak? Sah, gitu ya. Wasihah, kondisinya sehat, nggak sakit. Kalau lagi sakit, ya, sakit yang berat, bukan sakit ringan. Sakit gatal, panu, ya, pusing, itu mah ringan, berangkat Jumatan. Ini sakit berat yang seandainya kita berjalan ke masjid bisa keliangan, bisa pingsan, ya, atau nggak mampu berdiri. Nah, ini juga sakit berat nih, ya. Wal iqamah, orang itu adalah orang yang mukim, minimal dia sedang mukim, ya. Apalagi mustautin. Nah, itu kan ada pembahasan tuh, ada mukimin, ada mustautinin, ada musafir. Nah, kita bahas satu persatu dah, ya. Aqsamun nas fi huduril jum'ah sittatun. Ya, jenis-jenis atau bagian-bagian orang, jenis-jenis orang, ya. Fi huduril jum'ah, dalam hadirnya sholat Jumat, dalam menghadiri sholat Jumat, sittatun, ada 6, ya. Jadi ntar kita lihat deh, kita kategori yang mana nih, ya. Jenis-jenis orang atau manusia dalam menghadiri sholat Jumat ada 6. Yang pertama, man, orang, tajibu, yang wajib, alaihi, atasnya, ya, orang yang wajib sholat Jumat, ya, tajibu, yang wajib alaihi, atas orang tersebut. Wa tasihhu, dan sah sholat Jumatnya, minhu, dari orang tersebut, ya. Wa tan'aqidu, dan masuk hitungan bihi, dengan orang tersebut. Saya ulangin, ya. Man tajibu, orang yang wajib Jumatan, alaihi, atas orang tersebut. Wa tasihhu minhu, dan sah Jumatannya dari orang tersebut. Wa tan'aqidu bihi, dan masuk hitungan dengan orang tersebut. Maksudnya apa nih? Nah, lihat nih, ya. Ada orang yang dia memang wajib Jumatan, ya. Dan kalau dia hadir Jumatan, sah Jumatannya, udah wajib, sah, udah pasti nih, ya. Kadang kan ada wajib tapi nggak sah, ya. Dan juga dia masuk hitungan, karena gini, syarat
untuk Jumatan itu minimal 40 orang. Nanti ada syarat sah. Kalau tadi kan syarat wajib. Sekarang syarat sah itu termasuk syarat sah Jumatan 40 orang mustautinin. Ya, kemarin sudah kita bahas tuh. Siapa itu mustautin? Lihat di halaman sebelumnya tuh 324. Al-mustautin huwallazi la yad'anu ay la yusafiru sayfan wala syita'an illa lihaja. Mustautin itu adalah orang yang tidak melakukan perjalanan baik di musim panas ataupun di musim dingin kecuali karena hajat. Ya, produk asli, produk tetap. Ya, kayak kita nih, Soleh, Poncol, dia nggak bakal kemana-mana kecuali emang ke Jawa mau ngapain? Mau ziarah misalnya, ya mau jalan-jalan touring misalnya. Berarti emang dia asli orang sini, nggak kemana-mana. Beda sama orang pendatang kayak Hadis. Hadis ini walaupun lama di Jakarta, dia bertahun-tahun kerja, cuma dia pasti ada niat balik. Ingat kemarin orang mukim, apa pengertian orang mukim? Alladzina wal iqamah fi baladin arba'ata ayyamin fa'abda, ya. Ghaira yaumait dukhul wal khuruj wa fi niyatihi ar-ruju' li watanihi walau ba'da zamanin tawil. Orang mukim itu orang yang menetap di satu tempat selama 4 hari atau lebih. Ya, kayak ya, Hadis berapa hari nih? Tahunan. Berapa tahun di Jakarta, Dis? 6 tahun, ya. Luar biasa dia. Tapi Hadisnya masih doif aja nih, kameranya kemarin. Ya. Kamera Hadis doif, ya. Nah, jadi Hadis ini 6 tahun udah di Jakarta, tapi dia ada niat kembali ke kampung halamannya. Nah, ini namanya orang apa? Mukim. Ya, bukan orang penduduk tetap, orang mukim di sini. Nah, orang mukim tidak masuk hitungan 40. Kalau kayak kita anak, ya, Septian, Wahyu, Cingipul, Agung, nih teman kita baru nih. Ini yang apa majelis Quran Sangkut ini. Agung sama apa namanya? Fadil. Ini mau ikut, cuma kita karena pengajian belum rebuk, bentrok mulu sama pengajian dia. Oke, kita coba nih. Kita coba nih malam Senin Selasa. Kalau seandainya memang Selasa dong ya. Kalau seandainya ada masalah, ya mungkin nanti kita bisa lanjut biar yang lain bisa ngikut ya, biar nggak bentrok waktunya. Baik, tadi belum selesai tuh. Ya. Bisa aja. Lagi dipakai ya, sabun ya. Baik. Jadi apa namanya, kembali lagi kalau lagi pakai ngerekam saya. Nah, kalau orang musafir apa mukim, dia apa namanya ada niat balik ke kampung halamannya. Kayak santri mondok di pesantren 5 tahun 6 tahun mau pulang atau gimana? Pulang. Nah, itu namanya mukim, bukan mustautin. Nah, mukim ini nggak masuk hitungan Jumatan. Ya, jadi seandainya di kampung kita ini yang mustautinnya cuma ada 39 laki-laki, ya, yang mukimnya ada 100, sah nggak Jumatannya? Nggak sah menurut kita, karena harus 40 mustautin. Ustaz kan banyak kan, yang mungkin juga banyak Ustaz tuh sampai 100 lebih bahkan misalnya, nggak dianggap. Kalau mazhab Syafi'i dikatakan sah Jumatannya 40 orang mustautinin. Jelas ya? Nah. Ya, adek misalnya gimana deh? Ente niat balik apa enggak deh? Apa tetap ke Jakarta aja? Nggak tahu. Mudah-mudahan bingung dia ya. Ya, ini orang yang wajib Jumatan, sah Jumatannya masuk hitungan siapa itu? Al-mustautin. Itu ya. Yaitu mustautin, tapi mustautinnya bagaimana? Ma'a tawaffuri baqiyati syurutil wujub, ma'a disertai tawaffuri ya, sempurna baqiyati ya, syarat-syaratnya al-wujub yang wajib. Orang mustautin yang memenuhi syarat, apa syaratnya? Syarat wajib tadi yang ada 7 tuh. Apabila ada mustautin, dia agamanya Islam, dia baligh, dia berakal sehat, dia merdeka, dia laki-laki, dia sehat, ya, dia iqamah menetap di situ, memenuhi syarat, berarti ini termasuk jenis yang pertama. Ya, orang yang wajib Jumatan, sah Jumatannya masuk itu. Jelas ini? Wahyu ada niat balik pulang kampung? Pulang kampung? Nah, berarti dia mukim. Hah? Iya. Nah, dari Gandul ke sini gimana? Ya, berarti Cingipul menetapnya di sana udah. Ya. Di sini udah nggak dianggap lagi. Bukan nggak dianggap maksudnya. Ya, artinya kan rumah udah pindah, keluarga pindah semuanya, usaha pindah di sana. Ya, berarti udah jadi mustautin di sana. Kalau di sini cuma sekedar ya ziarah saja.
dan tena kapur nggak sah ya? Nggak sah kalau di sini. Nggak masuk itu kan maksudnya? Nggak masuk itu, gitu ya. Kecuali misalnya ada orang yang punya 2 keluarga, punya 2 rumah, 2 usaha. Misalnya jangan Cibul, Agung, bininya 2 misalnya. Ya. Di Jakarta sama di Sukabumi. Di Jakarta punya rumah, punya istri, punya anak. Sukabumi punya rumah, punya istri, punya anak, punya usaha. Di sana punya toko, di sini punya toko. Berarti ini mustautin di 2 tempat. Ini boleh dianggap masuk hitungan dua-duanya. Kalau lagi di Sukabumi berarti mustautin Sukabumi. Ya. Kalau lagi Jakarta mustautin Jakarta. Ya. Jadi nggak usah contoh ya, nggak usah ya. Iya. Ya. Yang kedua, man tajibu alaihi. Jadi yang kedua, man orang tajibu yang wajib sholat Jumat alaihi atasnya. Ini wajib Jumatan. Wa tasihhu minhu dan sah Jumatan darinya, ya. Wala tan'aqidu bihi tapi tidak masuk hitungan dengannya. Nah, siapa itu? Al-muqim. Orang yang muqim. Muqim wajib Jumatan. Wahyu hadis wajib Jumatan, bukan nggak wajib Jumatan. Itu wajib Jumatan karena syarat wajib iqamah tadi, menetap, ya. Itu wajib Jumatan, tapi kapan dikatakan wajib? Ma'a tawaffuri baqiyati syurutul wujub, ya disertai sempurnanya syarat-syarat wajib. Tadi yang 7 dari itu. Kalau ada orang mukim, syarat wajibnya terpenuhi, maka wajib Jumatan. Tapi bedanya sama mustautin, dia nggak masuk hitungan, gitu ya. Jadi kalau seandainya di istiqomah ini, pasti banyak mustautinnya banyak, ya. Kalau kurang dari 40, tapi banyakkan mukimnya, nggak wajib Jumatan. Kalau nggak wajib Jumatan gimana Ustaz? Iya, kalau nggak wajib Jumatan, kedengeran nggak adzan dari kamu sebelah kayak kemarin tuh pertanyaannya. Kalau dari kamu sebelah kedengeran adzan, wajib datang ke sana. Kalau nggak kedengeran saking jauhnya, maka hanya diwajibkan sholat zuhur saja. Ya, nggak sah Jumatannya. Kalau seandainya melakukan Jumatan, taklid mazhab lain boleh nggak? Boleh, silakan. Ya, Ustaz saya ikutin pendapatnya mazhab lain dah, yang bilang minimal 12 orang segala macam. Ntar ada pendapat yang bermacam-macam. Kalau kita ikut pendapat mazhab lain atau ulama lain, maka silakan Jumatan, tapi nanti setelah Jumatan sholat zuhur lagi. Biar sah menurut mazhab kita juga. Ya. Baik. Baik, yang ketiga, man tajibu alaihi. Orang yang wajib Jumatan atasnya. Ya. Wala tasihhu minhu. Dia wajib Jumatan, tapi wala tasihhu minhu, tidak sah Jumatan darinya. Nah, ya. Wala tan'aqidu bihi dan enggak masuk hitungan. Wajib Jumatan, kalau Jumatan dia enggak sah dan enggak masuk hitungan. Siapa itu? Wa huwal murtad. Orang murtad, naudzubillah. Ya. Ada orang Islam, keluar dari agama Islam, masuk agama lain, ya, gara-gara perempuan murtad ya. Ya. Kalau mau nikah sama saya, Bang, keluar dari Islam, masuk agama saya Kristen, masuk Kristen. Ya. Gimana nih? Selama dia murtad, dia wajib Jumatan. Artinya dosa kalau karena tinggalin sholat kan, udah dia keluar dari Islam. Tapi kewajiban dia selama murtad, sholat, puasa itu kena semua. Ya, Ustaz, saya masih murtad nih, terus saya mau Jumatan aja dah, biar kalau saya tobat tak nggak wajib kodok, nggak sah. Hatta ente hadir Jumatan nggak sah sholatnya. Ya, kalau mau sah gimana? Ya masuk Islam dulu. Itu wajib sholat itu. Hah? Wajib sholat Jumat juga. Ya artinya wajib sholatnya masuk itu utang jadinya. Ya utang. Nah, artinya gimana? Kalau seandainya dia nanti masuk Islam lagi, murtadnya setahun, wajib tuh qada sholat setahun. Ya, hati-hati nih. Dan murtad ini dosa besar ya. Dan pahala yang kita kerjakan di mazhab kita nih hilang semuanya tuh. Dosa tetap, pahala hilang semuanya. Kalau masuk Islam lagi, ya mulai lagi dari baru lagi catatannya. Catatan pahalanya, catatan dosanya enggak. Nah, ini repot ini. Nah, makanya ya hati-hati, jangan sampai murtad kita nih. Hah? Kecuali kafir asli. Kafir asli ini masuk Islam enak. Dosa dia selama masa kafir diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, gimana Ustaz? Ya kalau kafir tuh. Ya. Kenapa? Enggak dianggap. Orang kafir kebaikannya enggak dicatat sama Allah Subhanahu wa taala semasa kafir. Ya, karena syaratnya dapat pahala harus masuk Islam dulu. Ya. Kan lu pernah diceritakan sama Zakir Naik itu ya? Ada orang protes sama dia. Katanya dikatakan, Pak Dr. Zakir katanya, kalau seandainya ada orang non muslim tapi dia baik, ya, dia sering bantu orang, ya, akhlaknya bagus, nggak pernah nyakitin orang, apakah dia akan masuk surga? Nggak bisa masuk surga. Kenapa? Kan dia bagus, bahkan mungkin ada orang Islam lebih, dia mengalahkan orang Islam kebaikannya, ya. Kata Zakir tetap nggak masuk Islam. Kenapa? Logikanya begini, ya, kalau anda, ya, ikut-ikutan anak mahasiswa masuk di ke universitas, tapi ente nggak daftar, ya ikut aja nimbrung, anak mahasiswa yang ikut,
belajar bareng-bareng, ujian ikut bareng-bareng, ya. Nilainya paling bagus di antara yang lainnya. Ente paling bagus, dapat ijazah nggak? Kenapa nggak dapat ijazah? Nggak daftar, sama. Islam pun begitu. Ustaz, saya mau dapat pahala, ya daftar dulu. Apa daftarnya? Baca syahadat tuh. Ya, kalau udah daftar baru masuk. Ya, itu caranya. Jelas ya? Jadi hati-hati sama kemurtadan riddah ini. Jadi Pin. Ya, riddah ini, murtad ini, waduh, dosa besar, hati-hati ya. Harus tobat benar-benar. Baik, kemudian yang keempat, jenis yang keempat, man la tajib alaihi, orang yang tidak wajib Jumatan atasnya. Dia enggak wajib Jumatan, ya. Tapi kalau hadir Jumat wa tasihhu minhu, tapi sah Jumatannya. Dia enggak wajib Jumat, cuma kalau hadir Jumat sah Jumatannya. Arti sah di sini dia enggak wajib sholat zuhur lagi. Karena Jumatannya sudah sah, gitu ya. Wa tan'aqidu bihi, dan dia masuk hitungan. Ya, enggak wajib Jumatan. Kalau Jumatan sah dan masuk hitungan. Siapa ini? Al-maridil mustautin. Orang yang sakit dan mustautin. Orang sakit dan dia itu mustautin. Misalnya, tadi lagi sakit, ya sebenarnya nggak wajib Jumatan, nggak kuat jalan, ya. Cuma maksain, bilang sama anaknya, ya, misalkan gede nih, antar bapak ke masjid. Pak lagi sakit pak, enggak, bapak pengen Jumatan. Nggak enak, nggak biasa Jumatan, bisa. Apa tadi kan gitu kan? Nggak sholat tuh gimana gitu kan? Telat-telat dikit, 2 menit udah pusing dia. Malam jam 12. Nah, akhirnya apa? Ya, dipaksain tuh naik kursi roda ke masjid, sholat di masjid. Padahal dia nggak wajib Jumatan. Sah nggak Jumatannya? Sah. Arti sah di sini dia pulang ke rumah tuh nggak harus ngulangi zuhur lagi, udah sah. Dan dia masuk hitungan. Kenapa masuk hitungan? Karena mustautin. Jelas ini? Jelas ya? Baik. Wa mithluhu, dan seperti orang sakit yang mustautin, hukumnya sama nih. Dia berarti nggak wajib Jumatan, sah dan masuk hitungan. Kullu man, setiap orang, bihi yang ada padanya, udhrun, alasan, ya, min a'dzaril jumu'ah, dari uzur-uzur Jumat. Ingat kemarin tuh di bab sebelumnya ada a'dzarul jumu'ah wal jamaah, ya kan? Alasan-alasan yang membuat kita tidak dosa kalau nggak hadir Jumatan. Di antaranya misalnya apa? Ya, misalnya jaga orang yang sedang sekarat, ya, atau jaga orang sakit yang nggak ada penjaga selain kita, yang dia membutuhkan pengawasan, ya, paham nih ya? Misalnya begitu, atau kita lagi sakit, ya, kalau sakit udah jaga orang sakit atau ngurus jenazah. Ini kalau nggak buru-buru dimandi bau nih, ya. Sedangkan ya kita mau Jumatan, gimana? Nggak apa-apa Jumatan, nggak dosa, ya. Tapi seandainya ente maksain Jumatan, kan ente nggak wajib Jumatan nih. Nanti maksain Jumatan, biarin dah mayitnya, biarin kita tinggal aja dulu dah, misalnya. Ya. Ya. Menurut Habis ini udah mati kita ngikutin apa ya Pak? Ngikutin sertifikat KTP lah. Oh. Gimana tuh? KTP nggak jadi patokan. Nggak jadi patokan. Ya, kalau apa aja di Indonesia, ya. Gimana bisa bikin? KTP nggak jadi patokan. Yang jadi patokan itu ente ada nggak niat pulang balik ke kampung halaman. Tapi kalau tadi setarungnya gimana? Apa? Berkunjung lah, berkunjung ke keluarga. Kalau berkunjung doang, artinya cuma silaturahmi. Berarti ente apa di sini? Ini arti rujuk di sini. Ente enggak. Ustaz, saya sebentar doang nih, saya nyari dulu segala macam. Cuma saya tetap aja balik sono, Ustaz. Ya, mau pulang kampung lagi saya. Nah, itu namanya itu cuma mukim doang. Ya kalau kayak saya nih, ya, nenek saya kan orang Jambi Padang, ya kan? Nah, saya mau ke sana lah. Iya ikut nenek saya ya. Tetap aja sih sana cuma mukim doang, nginep sebulan kayak 2 bulan rumah nenek saya, nggak mustautin, karena saya emang niatnya di sini, di sana cuma silaturahmi doang. Jadi yang tahu niat itu siapa? Ya orang itu sendiri. Apakah ente emang ingin menetap selamanya di sini, ya, meninggal di sini nggak akan pergi kecuali ada hajat? Kalau kita masih dalam lagi belum ada kepastian lah. Nanti bisa berganda ya, tapi nanti Adam itu yang tadi sini teman kita belum yakin kan? Kalau belum yakin berarti ikut yang pertama. Nanti masih orang sono, bukan orang sini. Asli kampung gimana? Gitu ya. Kecuali kayak kita orang Jakarta melahir di sini, ya kamu saya di sini, gitu ya. Jelas ya kita, Wahyu? Ya. Baik. Kemudian ini yang keempat, yang kelima, man la tajib alaihi, orang yang enggak wajib Jumatan. Ya, orang yang enggak wajib Jumatan, ya. Kemudian watasihu minhu, dan sah Jumatan darinya. Dia nggak wajib Jumatan, tapi sah Jumatannya, walatan aqidu bihi, tapi nggak masuk hitungan. Nah, ya, nggak wajib Jumatan,
Jumatannya sah, nggak masuk hitungan. Siapa itu? Al-musafir. Ya, yaitu orang yang sedang bepergian. Ya, kalau kita lagi ya bepergian ke Jawa, Wali Songo, pas hari Jumat misalnya, ya di jalan hari Jumat. Ya. Tapi kita maksain Jumatan. Paham maksudnya? Ya. Kita maksain Jumatan bagaimana nih? Berarti Jumatannya sah, gak wajib tapi sah, masuk gak hitungan? Gak masuk hitungan karena ente bukan mustahil. Ya. Wal abdu seorang budak. Jangan dulu. Budak gak wajib Jumatan. Misalnya kata bosnya, jangan pergi, di rumah aja, jaga rumah. Itu gak boleh. Ya, budak itu seperti barang, bisa diperjualbelikan, bukan seperti pembantu bukan budak itu. Ya. Budak itu mau dijual beli zaman dulu tuh. Ya. Orang budak itu nggak wajib Jumatan, tapi kalau di Jumatan kata bosnya, udah pergi aja Jumatan sana. Berarti Jumatan sah nggak? Sah. Tapi nggak masuk hitungan, walaupun dia mustautin. Ya, nggak masuk hitungan. Ya. Wasabi anak kecil, kita bawa anak kecil SD, anak kita ajak Jumatan, dia nggak wajib Jumatan. Tapi kalau Jumatan sah, sah dan nggak masuk hitungan. Ya. Kemudian sobi mumayyiz tapi ya, apa itu mumayyiz? Yang sudah bisa membedakan kanan kiri. Arbi lagi direkam Arbi. Ya. Kemudian juga ya anak kecil yang sudah bisa makan minum cebok sendiri itu mumayyiz namanya. Ya, yang sudah bisa menjawab pertanyaan. Namanya siapa? Bapaknya siapa? Sudah mumayyiz. Ya. Yang model Aira udah mulai mumayyiz dia nih. Ya. Ini sah yang seperti ini, cuma nggak masuk hitungan. Yang ke 5. Wal mar'ah perempuan tuh, perempuan masuk nih. Ya, kategori perempuan ini dia nggak wajib Arbi. Mamnu, semakalan, syahadat. Ya. Orang perempuan nggak wajib Jumatan, tapi seandainya hadir Jumatan sah Jumatannya. Tapi nggak masuk hitungan, walaupun mustautin. Ya, walaupun mustautin nggak masuk hitungan. Jelas kira-kira nih? Jelas ya? Baik. Abi lagi ngajar sayang ya, ntar ya. Baik, yang keenam. Jenis yang keenam, man la tajib alaihi, orang yang enggak wajib Jumatan. Wala tasihhu minhu, kalau Jumatan enggak sah. Wala tanaqid bihi, enggak masuk itu hitungan. Siapa itu? Al-kafirul asli, orang kafir asli. Ada orang Kristen ikut Jumatan. Ya. Mas, ini bukan orang Kristen. Iya. Terus ngapain Jumatan? Ya, pengen tahu aja ikut belajar. Sah kan Jumatan enggak sah. Gak wajib, gak sah, gak masuk gitu. Ya. Baik. Kemudian termasuk orang yang begini juga wal majnun, orang gila. Ya, orang gila gak wajib Jumatan, gak sah Jumatannya, gak masuk itu. Sampai sini jelas? Mas ya? Ya. Pernah kemudian begini, ada salah satu orang yang baru ada keinginan niat untuk masuk Islam, tapi selama dia belum mengucapkan syahadat, mereka dia melakukan ibadah. Bagaimana hukumnya itu? Enggak. Kalau ada orang yang masuk Islam tapi nggak mengucap syahadat, maka tidak dihukumi keislamannya, nggak sah keislamannya. Karena syaratnya masuk Islam an-nutqu bisyahadataini. Nutqu itu mengucap. Kalau dalam hati enggak. Siapa yang tahu hati orang? Ya, Ustaz, dia masuk Islam, Ustaz, tahu dari mana? Hatinya udah mengucap. Tahu dari mana masalah hati? Ya. Jadi kata makanya dalam satu hadis sampai mengatakan nahnu nahkumu bil dhahir, kami ini menghukumi yang kelihatan, yang dhahir. Ya, yang enggak kelihatan ya udah enggak bisa dihukum. Masalah hati siapa yang tahu? Ya. Jadi kalau seandainya ada orang belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun dia baik ikut sholat segala macam, enggak dianggap Islam. Ya, jelas ya? Seorang gila ya? Apa? Seorang gila. Apa hukumnya orang gila azan? Hukumnya orang gila kalau adzan, ya. Hukum orang gila kalau adzan itu kan termasuk ibadah. Ibadah itu harus dengan akal sehat, artinya adzannya enggak sah. Enggak sah adzannya. Artinya nanti kalau seandainya dia udah selesai adzan, maka diulangi lagi sama orang yang waras. Gitu. Jelas? Islam ini orang gila ya. Iya walaupun fasik, sama seperti orang gila sholat. Ya salah pengurusnya. Sholat orang gila sholat sama sholat enggak sah. Sama syarat enggak terpenuhi. Ada tuh orang masjid itu sudah mau, karena mengambilnya dia mantan santri ya, agak Iya. itu dia mau nggak bisa apa gila, tapi ini sama itu apa DKM. Iya, artinya Bagus dia. syarat sahnya ibadah itu harus berakal sehat. Ya. Jangan gila. Orang sholat dalam kondisi mabuk sah?
nggak sah. Walaupun dia bisa waras tapi habis mabuknya hilang nih, sehat lagi, nggak sah karena nggak punya akal sehat. Itu sah. Karena ibadah harus memerlukan kewarasan, akal sehat, gitu ya. Jelas nih, ayo. Oke, baik. Berikutnya, masailu fi ma taqaddam, ya. Masalah-masalah fi ma taqaddam dalam perkara yang sudah lewat, ya. Beberapa masalah yang sudah lewat nih. Artinya yang berhubungan sama tadi syarat-syarat itu, ya, jenis-jenis orang itu. Lau hadara, jikalau hadirnya datang, ya. Lau hadara jami'u man, semua orang, la talzamuhum, yang tidak wajib, ya. Hum, kepada mereka tidak wajib apa? Al-jumu'ah, Jumatan, ba'da zawal, setelah tergelincir matahari. Kalau ada orang yang dia gak wajib Jumatan, ya, tapi hadir Jumatan, dan hadirnya ini nyampe ke tempat sholat setelah zawal. Zawal itu kan masuk waktunya sholat zuhur atau Jumat. Ya, paham masalahnya? Ada orang gak wajib Jumatan, ya, kayak musafir, orang sakit misalnya, kan gak wajib Jumatan, ya. Dan dia ini memaksakan hadirnya setelah masuk waktu sholat zuhur atau Jumat. Zawal itu setelah tergelincir matahari. Kan masuk waktu zuhur itu kan atau Jumat setelah matahari tergelincir dari tengah-tengah langit, gitu ya, zawal namanya. Gimana nih Ustaz? Misalnya zuhur azan jam 12, ya. Datang musafir jam 12:05. Paham nih? Ya. Atau datang wanita perempuan ke masjid jam 12:05 mau hadir Jumatan. Boleh gak dia pulang lagi? Ya. Fayajuzu, maka boleh. Lahum, bagi mereka orang yang tadi hadir tuh, ya, yang gak wajib Jumatan tapi hadir, al-insiraf, kembali, bubar, dia pulang, gitu ya, keluar dari tempat Jumat, malam yuhrimu bis shalah, selama belum berihram atau bertakbiratul ihram dalam sholat. Jadi misalnya ada musafir, yang kita nih lagi ke Jawa, ya, biasa Jumatan kan, padahal kita nggak wajib Jumatan, nemu masjid, berarti yuk Jumatan yuk, nggak enak banget nih Jumatan nih, ya udah, berhenti, belum berangkat, ya belum musafir ya, kan saat musafir itu udah ngelewatin batas kota, ya. Nah, ini apa namanya, ya, datang ke masjid, ya, jam 12:05 udah adzan nih, ya, seorang musafir, seorang perempuan, ya, boleh nggak dia pulang lagi? Boleh. Kapan boleh? Selama belum boleh takbiratul ihram. Kalau sudah takbiratul ihram, imam udah Allahu Akbar, nggak boleh pulang. Lanjutin di situ, ya. Tapi kalau masih khutbah, ya, baru qomat, udah pulang, ya, kita lanjut aja dah. Ya apa? Nanti aja dah, enak sih, nggak nyaman, panas banget, gerah masjidnya, misalnya, ya. Boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, wajib sholat di situ. Paham nih? Paham ya? Illal marid, kecuali orang yang sakit. Nah, kalau sakit beda hukumnya, kemarin udah dibahas tuh. Fala yajuzu, maka tidak boleh dia pulang, ya. Illa, kecuali ketika zadatil masyaqqah, bertambah payahnya, ya. Zadat itu bertambah, al masyaqqah, rasa payahnya, rasa letihnya atau rasa sakitnya, bihaitsu la tuhtamal, sekiranya dia tidak bisa menanggung, tidak bisa nahan sakitnya itu. Ya, ada orang sakit, nggak wajib Jumatan, dimaksain, ya. Datang pas tanya khutbah, wah kayak tambah puyeng kepala nih, aduh tambah enak nih. Gimana, boleh nggak pulang? Kalau dia bisa tahan sakitnya, nggak boleh pulang. Walaupun belum takbiratul ihram. Tapi kalau dia udah nggak tahan, pulang nggak apa-apa. Ya, makanya kalau ente lagi sakit, ya udah nggak usah maksain. Orang Islam nggak berat loh, Islam nggak memaksakan ente. Ya, sakit dia istirahat di rumah, sholat zuhur. Ya, nggak usah maksa-maksain datang Jumatan. Ya, baik. Yang kedua, tundabul jamaah, disunahkan berjamaah. Fi sholati zuhri, dalam sholat zuhur, lil ma'dzurin anil jumu'ah, ya, bagi orang-orang yang mendapat uzur, ya, memiliki alasan anil jum'ah, dari sholat Jumat. Artinya gini, ingat kemarin kan apa namanya, kita sudah bahas tuh, ya. Sudah bahas orang-orang yang ada uzur, nggak dosa kalau nggak Jumatan. Contoh tadi tuh lagi ngerawat orang sakit, atau menjaga harta yang kalau nggak dijaga bisa hilang, ya, atau memandikan jenazah, segala macam, kan uzurnya banyak tuh, ya. Nah, Ustaz, ini saya semua nih kita punya uzur nih. Misalnya musafir, kita punya uzur namanya.
ya. Kita kan nggak wajib Jumatan Ustaz, iya. Jadi sholat apa? Sholat zuhur, ya, kayak sholat zuhur. Apakah sholat zuhurnya sendiri-sendiri atau jamaah? Tunda pun, ya, jamaah. Disunnahkan jamaah dalam mengerjakan sholat zuhur bagi orang yang memiliki uzur. Jadi tetap jangan tinggalin jamaah, tetap jamaah. Tapi dikatakan di sini wa yukhfunaha in khafiya udhruhum, dan sebaiknya yukhfunaha, dia menyembunyikan jamaahnya, artinya nggak terang-terangan, nggak dipajang depan orang, ya. In khafiya udhruhum, apabila uzurnya tidak kelihatan. Orang nggak ngerti nih uzurnya ente ngapa nggak Jumatan, nggak ngerti nih, ya. Udah orang nggak tahu bahwa ente ini sedang uzur karena ada uzur, ya. Terus Jumatannya di sini masjid lagi Jumatan, ada musola, ente bikin zuhur di sini musola sendiri, pakai speaker lagi, kan jadi fitnah. Apa ini bikin sholat zuhur? Kita lagi Jumatan dia sholat zuhur. Nah ini apa namanya, menimbulkan fitnah. Maka kalau bisa Jumatannya zuhurnya ini berjamaah, tapi ya tempatnya ngumpet, di kamar, di ruangan, jadi orang nggak lihat. Paham ya kira-kira? Gitu ya. Kalau dia datangnya pas waktu sholat mulai itu Jumat yang kedua nggak? Siapa nih? Orang kayak kita biasa gitu. Kalau ada orang hadir Jumatannya pas udah mulai sholat, apakah dapat pahala yang sempurna atau enggak? Otomatis enggak. Ya. Kenapa enggak? Ingat waktu itu dalam satu riwayat dikatakan Allah itu kalau hari Jumat mengutus malaikatnya di depan pintu masjid, pegang buku catatan. Ya. Setiap ada yang masuk dicatat plus jamnya. Ya. Tadi jam 11.00. Ya. Pepen 11.15. Ya. Septian 12.05. Septian canda Septian. Ya. Jadi cuma ada catatannya. Kapan ini catatan masih berlaku? Selama khotib belum naik mimbar. Masih catat terus tuh. Tiap pintu ada catatannya. Ada di sebelah sana, malaikatnya sebelah sini. Tiap pintu tuh ada malaikat, catatannya ada. Kalau khotib sudah naik mimbar, bukunya ditutup, malaikat ikut duduk sama kita dengerin khutbah. Nah ini artinya kalau datangnya setelah khotib naik mimbar, ya sah dari segi fikih. Cuma ya catatannya ada nggak? Ya kalau lihat dohir hadisnya nggak masuk catatan. Ya sahnya sah, cuma pahalanya nggak ada. Gitu. Makanya usahakan jangan ya telat hadir Jumatan, kalau bisa lebih pagi lebih bagus. Pagi. Kalau cuma keburu itu doang kita. Kenapa uzurnya? Kenapa keburu itu doang? Di perjalanan gitu. Nah, misalnya uzur, Ustaz saya udah jalan jam 9, Ustaz, jalan macet banget Ustaz. Ya, ada kecelakaan, nggak bisa jalan. Ya gimana? Ya uzur namanya. Ya kan bukan kehendak kita. Cuma kalau apa disengaja, Pahalanya itu Ustaz, itu. Iya, orang kan tergantung niat. Kayak misalnya pengen pengajian gini, Ustaz saya pengen ngaji Ustaz, tapi istri saya sakit. Nah, Allah kan tahu kadar niat orang. Ya, catat semua tuh. Ya, dia seperti orang yang sedang ngaji walaupun nggak hadir pengajian. Jangan yang lagi model begitu, kata Rasulullah. Ya, Allah itu kalau seorang hambanya sedang udah tua, ya kata Rasulullah nih, kalau ada seorang hamba Allah sedang udah tua, udah payah, sakit-sakitan, nggak bisa hadir jamaah, nggak bisa hadir taklim, nggak bisa hadir majelis zikir. Kenapa? Karena udah tua, udah payah. Allah nanya sama malaikat, hai malaikat, bagaimana kabar pukulan hambaku itu? Wah, udah beda ya Allah. Ya, dulu rajin, sekarang udah nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Padahal Allah tahu. Ya. Kenapa nggak bisa? Sekarang udah tua ya Allah, udah sakit, ya, nggak bisa jalan payah segala macam. Apa kata Allah? Hai malaikatku, tulis buat dia catatan pahala ketika dia masih muda dulu. Kalau mudanya rajin taklim model begini, tiap minggu hadir pengajian, tiap bulan hadir zikir, udah tua nggak bisa hadir lagi, catatan jalan terus tuh. Atau kita ada uzur, mau hadir Ustaz, cuma saya lagi di Jawa ini, ya Allah saya biasa hadir tiap minggu misalnya. Tapi niat ada Ustaz, catatan insya Allah ada terus. Yang penting ya biasa hadir dan ada nih niat. Kalau nggak biasa hadir niat doang, ya nggak ada catatannya. Ustaz saya niat Ustaz, tapi pernah hadir? Nggak pernah, ya nggak ada catatannya, apa yang dicatat? Ya nggak pernah hadir niat doang. Daftar dulu ya. Kalau nggak ada niatnya, nggak ada amalannya, cuma niat doang ya. Beda sama orang yang biasa. Satu lagi, kalau misalnya ada uzurnya untuk kerjaan, biasanya kalau orang-orang security itu kan dia harus sip-sipan gitu ya. Jaga. Terus dia misalnya itu berapa kali dalam satu bulan itu. Nah ini berarti kayaknya event yang masuk pas bagian itu nih. Ya. A'dzarul Jum'ah wal Jamaah, termasuk uzur Jumat dan jamaah, ya. Itu apabila khauf ala malin, ya. Khawatir akan keselamatan harta benda. Nah, termasuk orang security kan jaga keamanan, apalagi bank,
Ustaz kalau pergi semua Ustaz, rampok nih, gak ada yang ngelawan, cewek semua. Nah, yang penting menjaga keselamatan harta benda, ini udzur. Cuma apakah ada batasannya sampai kapan? Kalau di kitab-kitab fikih sih mutlak gak ada batasannya. Ya, selama dia masih menjaga harta, ya, kalau bisa sip-sipan lah ganti-gantian, jangan terus-terusan gitu ya. Cuma seandainya SPG biasanya kan kayak gitu, ada juga yang kalau SPG ini juga apa? ya masa SPG apa itu kan maksudnya kayak misalnya di Gramedia mereka kan sip-sipan gitu kan. Carrefour. Kalau ya sebenarnya gini ya, apa namanya, kalau yang dikatakan menjaga harta itu kan bukan untuk berdagang. Kalau SPG ya pelayan-pelayan toko itu kan dagang namanya. Sedangkan orang melakukan perdagangan ya, melakukan transaksi setelah khotib naik mimbar itu perdagangannya haram dan tidak sah. Jadi kalau kayak di Istiqomah kan banyak orang jual-jualan tuh pinggir jalan tuh, ya. Itu kalau udah khotib dan naik itu nggak haram tuh. Jual beli haram dan tidak sah. Artinya yang dia keluarin duitnya diambil pedagang nggak halal. Yang diambil barang pembeli tadi penjual tadi diambil nggak halal. Nah kalau orang-orang yang jaga toko gimana? Nggak sah transaksinya. Haram. Makanya kalau kita punya toko, kita bos nih, Jumatan tutup. Ya, jangan kayak orang Kristen. Jumatan jalan terus, jangan perempuan sama aja. Ya. Yang dikatakan menjaga harta di sini security itu keamanan. Ya, karena kalau nggak ada dia, bisa diambil semua barang orang. Gitu. Kenapa? Iya, security kan apa? Jaga motor. Oh, jaga motor di masjid, ya. Jadi kan bisa disolat di masjid itu, tinggal bersejadah doang di tempat-tempat. Jadi Jumatan itu nggak harus di masjidnya, nggak harus. Kan khusafnya sampai luar. Ustaz dia jaga nih, kan bisa jaga di dekat-dekat situ. Ya kayak orang jaga sendal kan tetap sholat Jumat nggak? Tetap nggak ada alasan. Ini artinya dia jauh dari tempat Jumatan dan wajib jaga harta benda. Ini udzur. Cuma kalau dia di masjid, ya udah sholat aja. Ustaz saatnya lagi sholat ada orang nyolong motor, kejar, pukul, kan boleh. Ya, sholat syiddatul khauf. Ya, ente jagain sendal orang nih misalnya di masjid. Wah, sendal Ustaz itu khotbah nih, jagain sama ente. Ya. Begitu ente lagi sholat, diambil sama orang. Ente lihat, jangan diem ya. Tabok. Ya. Tangkap, tabokin. Iya. Enggak batal. Dengan syarat ente jangan teriak. Kalau ente nabokin maling batal. Cuma kalau ente tangkap dia, ya ente ambil sendalnya dia nggak ngelawan langsung kabur, nggak apa-apa, kita lanjutin sholatnya. Kalau dia ngajak berantem Ustaz, berantem, cuma jangan teriak. Ya, yuk kalau teriak kan ngomong dalam sholat batal. Ya, diem aja. Ya kayak gitu juga teriak. Ya, paham maksudnya? Ya. Jadi ini maksudnya yang ke Jumatan itu yang tempatnya jauh dari sholat Jumat. Kalau yang di situ banyak sholat tetap sholat. Biar start. Oh iya, satpam di masjid apa di mana? Oh, kalau satpam di masjid tetap sholat tetap. Ya nggak ada alasan kan dekat tempatnya kan. Dan bisa sambil sholat bisa ngawasin. Ya mungkin sholat kali. Atau misalnya dia ikutnya di rakaat kedua bisa juga. Sifat temennya kan sholat Jumat itu kan yang wajib ikut itu kan biar sah wajibnya 1 rakaat doang. Jadi misalnya kita sama berdua tet masih tet, jangan tanda ente sama Septian, ya kan? Anak kan khotbah, ya kan? Kata Septian, nih tet ini banyak balik nih sekarang nih, gimana ganti-gantian? Ya gimana ganti-gantiannya? Si Septian rakaat pertama, ente jaga nih. Allahu Akbar, Septian rakaat pertama. Begitu bangun rakaat kedua, Septian mufarokoh, ya nyelesain sendiri, ente jamaah sama imam. Itu boleh. Gitu. Tapi kayaknya jarang begitu kayaknya. Kayak sholat lagi perang gitu ceritanya. Nah ini, paham ya? Mau jaga sendal? Oke, ya tahu ya. Kan itu aja tadi. Baik. Yang ketiga sekarang. La yasihu, la tidak sah li ghairil ma'dzur bagi orang yang tidak punya uzur. Ya. An yuhrima bizuhri bertakbiratul ihram dengan salat zuhur. Ente kan baju Jumatan, ini enggak Jumatan. Ada orang yang enggak punya uzur langsung salat zuhur. Sah enggak? La yasih. Ya. Enggak sah takbiratul ihramnya bagi orang yang takbiratul ihram salat zuhur tapi dia enggak uzur. Ini enggak boleh nih, ya. Paham kira-kira nih? Misalnya begini. Ada orang enggak mau Jumatan. Mau Jumatan apa? Panas banget jalannya, ya. Gua salat zuhur aja dah. Ya kan enggak boleh harus Jumatan. Aku udah amat salat zuhur. Salat zuhur langsung. Khotib masih khotbah, ente salat zuhur di rumah. Sah enggak? Lah ya sih, enggak sah. Ya. Kecuali kapan? Ya, sampai kapan enggak sahnya ini?
qabla salamil imam, sebelum imam salam min sholatil Jumat, dari sholat Jumat. Kalau seandainya bandel cuma pengen sholat juga, gua mau Jumatan dah, bodo amat dah, ya. Gua zuhur aja. Enggak boleh dosa, bodo amat, ya. Terus dia sholat Jumat zuhurnya kapan? Kalau mau sah zuhurnya, ya tapi tetap dosa ya. Kalau mau sah zuhurnya, tunggu imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru nanti takbir sholat zuhur. Artinya kenapa? Karena kalau imam belum salam, berarti nanti masih ada waktu untuk sholat Jumat. Wajib Jumatan. Tapi begitu imam sudah salam, udah gak ada kesempatan lagi. Karena Jumatan gak bisa diulang 2 kali, cuma sekali. Jadi kalau sudah salam, berarti waktu Jumatan sudah habis, maka nanti wajib sholat zuhur. Dan pekerjaan yang dihukumi dosa. Ingat ya, ini termasuk dosa besar nih. Ya, ninggalin Jumatan ataupun sholat fardu lainnya termasuk dosa besar. Bukan sembarangan dosanya ya. Kalau sengaja, kalau ada utur enggak. Jelas sampai sini? Ya. Yang nomor 2 tadi itu melaksanakan sholat zuhurnya setelah selesai Jumatan. Enggak harus. Kalau dia punya udzur, kayak misalnya musafir semuanya, ya, atau orang yang ngurus jenazah semuanya, kan udzur tuh, ya. Ini apakah Jumatannya, atau perempuan misalnya, perempuan nggak wajib Jumatan. Apakah dia zuhurnya ini harus tunggu ya masjid selesai? Kadang orang tua gitu, tunggu belum salam, jangan dulu. Enggak. Kalau dia punya udzur, nggak wajib nunggu selesai. Boleh saat itu juga. Tapi makanya tadi dikatakan, kalau ente mau sholat zuhurnya saat itu juga, jangan terang-terangan. Ya, orang lagi Jumatan, ente bikin Jumatan jamaah zuhur kan aneh kan ya. Apalagi sebelahan. Gitu kan, ya ini apa nih, aliran apa lagi nih? Ada orang bingung jadi, ya. Diam-diam di dalam kamar jamaah di situ, ya. Karena dia punya udzur. Jelas sampai sini? Ada lagi mau nanya? Yang keempat, yundabu disunahkan lirraji bagi orang yang memiliki harapan zawala udrihi, hilang udurnya. Disunahkan bagi orang yang memiliki harapan udurnya hilang udurnya. Apa yang disunahkan? Takhirudz zuhri, mengakhirkan zuhur, ya. Hatta yai'asa, sampai ya yai'asa ini hilang harapan, ya. Sampai hilang harapannya min huduril Jum'ah, dari menghadiri sholat Jum'ah. Misalnya begini, ya. Ustaz, saya ini ngurus jenazah, ya. Saya ngurus jenazah. Kalau saya nggak mandiin, saya nggak kafanin buru-buru, takut busuk, bau. Gimana, udzur nggak Ustaz? Saya nggak Jumatan, udzur. Silakan lanjutin, ya. Nah Ustaz, kalau saya udzur, apakah saya ini bagusnya langsung sholat zuhur aja, atau nunggu sampai imam salam? Yai'as itu hilang harapannya. Kapan hilang harapan untuk bisa hadir Jumat? Kalau imam sudah salam, berarti udah nggak ada harapan kan? Sudah selesai Jumatannya, ya. Apakah saya sholat zuhur sekarang Ustaz, atau saya ngerjainnya dulu nih? Zuhurnya ntar, saya rapiin dulu, mandiin, ngafalin, siapa tahu selesai kafan masih ada Jumatan, saya bisa ngejar. Bagi orang yang ada harapan udzurnya selesai, ya, sebelum imam salam, maka disunahkan sholat zuhur nanti aja. Siapa tahu ente selesai ngurus ini, ya, hafalin, mandiin selesai, ente masih bisa Jumatan, ikut Jumatan. Paham kira-kira? Ya, paham nih? Atau misalnya orang yang ngerawat orang sakit atau sakaratul maut kan gitu. Kalau ada kerabat kita atau guru kita, teman kita, ya, apalagi istri kita, ya, anak kita lagi sakaratul maut, jangan ditinggal, temenin. Ini bini lagi sekarat, ya bentar ya, abang mau masjid Jumatan. Orang itu tega amat. Jangan mati dulu ya masjid, ya kan lama Jumatan, ya, temenin dulu. Terus gimana? Talkinin, la ilaha illallah, bisikin di kupingnya, la ilaha illallah, pelan-pelan. Begitu dia mengucap la ilaha illallah, udah jangan yang ngomong lagi, diam aja dah. Kalau dia mengucap kalimat lain lagi, aduh, bisikin lagi la ilaha illallah. Pokoknya kita usahakan akhir ucapannya la ilaha illallah. Nah, ini gimana Ustaz? Ini ya kerabat saya lagi sekarat nih. Apakah saya sholat zuhur dulu sekarang di rumah nih di samping dia, atau saya ntar dulu? Nah, ntar aja dulu. Ya, sampai kapan? Sampai tidak ada harapan lagi hadir cepat. Kapan itu? Ketika imam salam. Siapa tahu imam lagi khutbah habis. Ya. Hilang. Pegang-pegang. Wah, udah meninggal. Urusin anak masjid. Nah, itu boleh. Jika misalnya ada yang perempuan nih, ya, nanti yang laki ini misalnya, ya, kita suami, kasih Jumatan dulu. Nangis kagak? Ya nangis Ted, masa istri meninggal gak nangis, ya. Kalau ente nangis ya Ted? Nangis. Tapi kita berharap kita yang ditangisin ya, kita duluan, ya. Karena kalau kita belakangan bisa kawin lagi, bahaya.
Jelas nih ya. Jadi kedengeran ya. Jadi kalau uzurnya bisa hilang ya, maka diharapkan sholat Jumatnya nanti aja ya. Siapa tahu nanti masih ada kesempatan untuk hadir sholat Jumat. Jelas ya. Syurutu sholatil Jumat. Nah, sekarang kita bahas syarat sahnya sholat Jumat. Kalau tadi syarat wajib ya, dan jenis-jenis orang dalam Jumatan, sekarang syarat sahnya. Bagaimana biar Jumatan kita sah? Sittatun, ada 6. Ya. Fa idza ikhtalla, apabila cacat, ikhtalla itu cacat atau kurang lah ya, apabila kurang, syartun, satu syarat saja. Kalau syaratnya kan tadi ada 6. Kalau kurang satu saja minha dari 6 tadi. Apabila kurang satu syarat dari 6 syarat tadi, lam tasihha, maka Jumatannya enggak sah alal mu'tamad, atas pendapat yang kuat. Jelas ya? Jadi 6 syaratnya harus terpenuhi. Kalau kurang satu berarti Jumatannya enggak sah. Apa itu syaratnya? Yang pertama, antuqama fi khittatil balad. Antuqama, hendaknya didirikan atau dilaksanakan sholat Jumat ini fi khittatil balad, di dalam batas kota. Masih dalam batas kota. Misalnya ya, atau kampung ya. Misalnya kampung Gandaria Selatan nih, sekarang di sini. Kalau zaman dulu kan kampung tuh dipagerin. Zaman dulu atau dikasih batas apa gitu ya, tanda-tanda apa gitu ya. Dibatasin misalnya pagar. Nah, kalau ingin bikin Jumatan, maka syaratnya itu Jumatannya itu nggak boleh di luar batas kampungnya. Ini pagar. Kalau zaman dulu kan gitu. Ini pagar, ini tanah kosong atau sawah atau hutan gitu kan. Baru kampung lagi. Ini mau bikin Jumatan, syaratnya harus di dalam pagar kampungnya. Nggak boleh di luar kampung. Ustaz, kita bikin Jumatan sini aja Ustaz. Emang apa? Oke, sini sempit banget Ustaz. Ya, tempatnya enak, kesini adem nih, banyak pohon-pohonnya. Nggak sah. Kenapa? Di luar kampung, bukan tempat itu namanya. Jumatan itu harus dalam batas kampung, batas kota. Nggak boleh di luar. Paham ya? Baik. Maksudnya apa? Maksudnya antuqoma, hendaknya dilaksanakan Jumatan ini fi makanin, di satu tempat, la yajuzu, yang tidak boleh, fihi, di tempat tersebut, qasrus shalah, untuk meringkas sholat, lil musafir, bagi seorang musafir. Ingat nih, musafir itu kapan boleh jamak dan qasar? Kapan? Kalau sudah melewati batas kota. Misalnya di kampung kita nih ya, dipagerin. Kapan kita udah boleh, misalnya kita mau ke Jawa nih ya, kapan kita udah boleh jamak dan qasar? Kalau sudah lewat batas kota. Kalau masih dalam batas kota nggak boleh. Kayak tadi saya nanya, Ustaz, saya Jumatan tapi masih di Jakarta, ya nggak boleh jamak qasar. Ya, apalagi Jumatan mau dijamak, mau jadi qasar nggak bisa, Septian. Dua aja udah, jadi kurangin. Ya. Nah, ini artinya di sini Jumatan itu harus dilaksanakan di tempat yang seorang musafir nggak boleh meringkas sholat. Berarti apa? Ya masih dalam batas kota. Gitu, paham maksudnya? Baik. Ai dakhila umraniha, atau berada di dalam, dakhil itu dalam, umraniha, di antara bangunan-bangunan kampung. Kan kadang dulu begini, kalau kamu ngomong itu ada yang pakai pagar, ada yang enggak ya. Kalau yang enggak pakai pagar, misalnya gini, ini kampung A, ini kampung B, sebelah. Ini rumah, terus kebun, sawah, hutan, kampung lagi ya. Nah, ini kalau ingin bikin Jumatan di kampung ini harus di tengah-tengah rumah ini. Artinya di tengah pemukiman. Nggak boleh di luar. Ya. Au suriha, atau di dalam pagar kampungnya. Tadi dalam pagar, berarti di sini, di mana saja, di mana aja, di utara, timur, selatan, barat boleh. Yang penting masih dalam pagar kampung. Jelas ini? Ini syarat pertama. Ya. Yang kedua, antusalla jama'atan. Ya. Antusalla, dilaksanakan sholat Jumat ini jama'atan, secara berjamaah. Enggak boleh sholat Jumat sendiri-sendiri. Khutbah selesai, itu komat, sendirian aja dah. Pasti nih imamnya lama nih, gue sendirian aja. Gak sah Jumatannya, harus berjamaah ya. Watajibul jamaah, nah nih Ustaz, jamaahnya apakah harus dari awal atau dan sampai akhir atau gimana? Watajibul jamaah, dan wajib berjamaah fir raqatil ula, pada rakaat yang pertama. Ilal faraghi, sampai selesai, minas sajdatis tsaniyah, sampai ke sujud yang kedua. Mulai rakaat pertama takbiratul ihram ya, dari awal sampai kapan minimal? Sampai selesai sujud kedua dari rakaat pertama. Kalau sudah bangun, Allahu Akbar, ente mufaraqah boleh. Mufaraqah
Boleh, artinya sah jamaahnya, jumatannya sah. Paham nih? Ya, misalnya imamnya lama banget, ya, rakaat pertama baca Yasin dari awal sampai akhir. Gimana ini ya? Pakai tahan udah nahan buang air misalnya gitu ya. Begitu diri, Allahu Akbar, udah dah, gue mufarokoh aja dah, langsung dari mufarokoh, ya selesaikan sendiri, keluar. Boleh nggak? Boleh, karena jamaah minimal 1 rakaat. Kurang dari 1 rakaat nggak sah. Bangun dari ini dari Sami Allahu liman hamidah, udah langsung aja dah, mufarokoh nggak sah, karena belum dapat 1 rakaat. Jelas ya? Baik. Ya. Kalau itu sholat jamaah, kalau sholat fardu lain, kalau kita mufarokoh itu harus bagaimana? Nah, mufarokoh dalam jamaah hukumnya makruh sebenarnya, kecuali ada udzur. Kalau nggak ada udzur, jangan mufarokoh. Gimana udzurnya? Misalnya imamnya bacaan cepet banget, ya kita ngikutinnya nggak bisa, ya kita baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin, Allahu Akbar. Ya, gimana ini? Ya, kalau model begini mufarokohnya. Bahkan kalau bisa, mau usah jamaah sama dia. Atau udzur lain, misalnya kita ingin buang hadas. Wah, Ustaz, saya udah kagak tahan ini. Kalau saya tahan-tahan tercepirit lagi. Gimana? Udah mufarokoh aja. Karena punya udzur, ha? Iya. Ternyata lama. Bacaannya cepat. Ya begitu, makanya artinya gini. Kalau seandainya imamnya bacanya cepat, ya, dan kita bacanya lambat, ya, dan selalu ketinggalan terus-terusan. Nah, ini boleh nggak mufarokoh? Boleh. Ya, itu kalau imam kecepatan. Tapi kalau standar, emang itu yang lama, itu sih nggak jadi ukuran. Karena kadang ada orang yang lama banget bacaannya. Itu mah nggak jadi patokan. Di mufarokoh kalau kita salat sendiri itu. Apa tuh? Baiknya. Kalau imamnya model begitu, sendiri juga nggak apa-apa. Ya, daripada kita ketinggalan terus. Ya, tinggal terus ya. Kayak misalnya saya sering cerita kalau di pesantren itu kan waktu saya di Jombang itu yang imam itu kan biasanya anak kelas 3 alia. Ya. Itu yang imamnya paling cepat paling ramai jamaahnya. Ya, jadi baca Fatihah itu bisa 1 napas atau maksimal 2 napas. Beneran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Nah, begitu salatnya. Sah. Yang penting Fatihahnya bacanya benar, ya makhrajnya benar, tajwidnya benar. Walaupun cepat, yang penting bacaan pas, benar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Begitu. Waduh, dahsyat itu. Ya. Tapi nggak secepat yang di STV itu. Dari mana 7 per mana tuh? Wah, itu mah parah banget. Ngerti maninanya tuh. Wah, yang terawih itu ya? Iya, yang terawih cepet banget 7 menit. 7 menit 20 rakaat. Bayangin. Kita ngeliatnya bingung ngeliat itu. Gimana? Ribuan orang ya? Hah? Iya, ratusan. Gimana? Ya, artinya kalau imam terlalu cepat, ya, dan kita nggak bisa ngikutin, lebih baik sholat sendirian aja dah. Atau cari jamaah yang normal, yang biasa-biasa aja, gitu ya. Imamnya? Awam itu maksudnya gimana? Maksudnya kayak kalau baca Fatihahnya nggak benar, kadang gitu kan. Bukan awam, umi namanya. Ya, anda maafin ini, minta maafin, ya. Jadi gini, syaratnya sah berjamaah, imamnya itu bukan orang awam. Nggak boleh orang ummi. Ummi itu bacaan Fatihahnya nggak benar walaupun semua 1 huruf salah, nggak sah. Kalau zuhur Ustaz, kan zuhur kagak kedengeran. Ya, kalau zuhur asar mah nggak terlalu masalah. Cuma yang masalahnya maghrib, isya, subuh. Jadi kalau ente ingin jamaah maghrib, isya, subuh, lihat dulu imam bacaannya, dengerin dulu. Kalau gitu biasanya, kalau masjid-masjid yang nggak biasa nih, yang mampir pinggir jalan, dengerin dulu Fatihahnya. Oh, bagus, jalan. Ya, anda maafin. Ya pokoknya kalau ada 1 huruf yang nggak benar dari Fatihahnya, maka jamaahnya nggak sah. Makanya repot jadi imam itu berat loh. Bukan gampang jadi imam. Saya nggak sah jadi imam. Jadi dia silahkan baca untuk bacaan dia. Ustaz saya nggak bisa ngomong. Oh Ustaz, roh saya nggak bisa Ustaz. Ya. Ro, coba ro, nggak bisa gimana lagi?
Ya, orang-orang lidahnya kita nggak bisa atur ya kan. Kalau model gini gimana? Ya, tapi Ustaz ceramahnya enak Ustaz. Ya, baca rawinya enak, suaranya enak. Tapi boleh jadi imam? Nggak boleh jadi imam. Ya, orang yang satu huruf dari Fatihahnya salah nggak boleh jadi imam. Walaupun alim, ya. Kalau lagi ceramah orang sampai nangis-nangis, walaupun nggak ada hubungannya. Ya, karena syaratnya berjamaah sahnya itu imamnya tidak boleh ummi. Apa itu ummi? Nggak bisa baca dengan benar walaupun hanya satu huruf dari Fatihah. Paham ya? Ya, jadi makanya Nabi mengatakan al-imam dhamin wal muadzin madmun. Seorang imam itu dhamin, penjamin pahala. Arti penjamin di sini kalau dia sholatnya benar, ya, maka jamaahnya benar, dianggap benar. Ya. Kalau imamnya dan imam dapat pahala sejumlah orang yang sholat di belakangnya. Itu jadi imam tuh enaknya itu, ya. Tapi kalau imamnya salah, ya, berarti ente jamin enggak nanggung dosa makmum sebanyak itu di belakang itu. Karena gara-gara ente jamaah semuanya enggak sah. Nah, repot ini. Mungkin kalau emang belum layak jadi imam, ya enggak usah maju, enggak usah songong. Belagu aja. Lu bacaan Fatihah belum benar. Maju. Nah, ikut penataran dulu. Malam begitu dimuliakan ada penataran masjid. Penataran imam rawatib. Ya. Jadi ini dulu kasih pelatihan. Dites bacaan Qur'annya, ya. Tiap malam Minggu kalau hadir bebas untuk umum, ya. Enggak pakai bayar, datang aja udah. Selama 3 bulan itu programnya. Jadi ada kajian sholat, ada kajian toharat, ada kajian Quran. 3 yang penting itu. Kebetulan saya ngajar bagian sholatnya. Ya, toharanya ada Ustaz Ali, Qurannya Ustaz Toha. Masjid Nurul Yakin. Tiap malam Minggu pada Isya. Ya, dengan kajian yang berbeda-beda. Mau ikut situ. Nanti kita bisa tes tuh gimana sholatnya. Orang kelihatan loh, ngerti fikih apa enggak tuh dari cara naruh kaki, cara naruh tangan, ya, bergeraknya begitu kelihatan semua. Ya. Kalau itu kan ya, orang-orang kiai, mungkin orang-orang alim yang nggak banyak itu, cuma kadang sholat itu nengok jam itu, kalau di orang awam kayaknya boleh-boleh aja, tapi ya bukan boleh-boleh aja. Sebenarnya kalau orang alim, orang yang mengamalkan, kan alim gak semua ngamalin ilmu. Orang alim gak semua ngamalin ilmu, ya kan? Ada Ustaz, kiai Ustaz, masa sholat gitu? biar jam itu. Itu gimana? Ya, layak nggak? Ya nggak layak begitu. Tapi batal nggak? Selama nggak bergerak 3 kali berturut-turut ya nggak batal. Cuma nggak pantas begitu, apalagi dia panutan orang. Ya, masa kiai sholatnya begitu, muridnya gimana kalau kiai begini-gini? Muridnya gini. Ya kiainya begitu, ya kan? Ntar mau bilang apa? Lah kiai gua tuh sama kayak kiai nikahin anaknya manggil dangdut, ntar muridnya manggil orkes. Ya kan, manggil band rock segala macam. Kenapa ya kiai gua begitu sama aja? Kiainya boleh, masa gua nggak boleh? Kan gitu. Mungkin ini dosanya lebih gede seorang yang jadi panutan dalam agama, tapi dia mengajarkan hal yang salah di masyarakatnya, ini dosa lebih gede ini. Orang kadang nggak bisa jadi imam, tapi dia boleh membacakan itunya untuk dirinya sendiri. Oh boleh. Kalau dia jadi makmum kan dia baca sendiri, itu sah bagi dia. Kecuali di rumah, ya. Kecuali ya jamaah yang cadarnya sama. Ini satu majelis nggak bisa ngomong roh semuanya. Semuanya kok. Boleh satu jadi maju. Jamaah cadel. Ini kalau cadelnya dalam huruf yang sama. Kalau hurufnya beda-beda, yang ini nggak bisa ngomong roh, yang B nggak bisa ngomong ain. Ini nggak boleh jamaah. Ya. Yang ini Bismillahirrahmanirrahim. Rahman nggak bisa. Ya. Yang satu Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin nggak bisa juga. Nah, ini gimana Ustaz? Beda-beda nih. Yang satu nggak bisa ngomong roh, tapi yang ain bisa. Yang satu ain bisa, roh nggak bisa. Gimana? Nggak bisa jamaah. Karena cadelnya berbeda hurufnya. Paham? Ada susah nih. Ya, nggak bisa. Kalau misalnya kita sholat isya sendirian 21 rakaat, ada imam, ada orang ikut kita. Berarti kan kita otomatis baca jahar lagi kan. Kita nggak ada huruf yang kita nggak bisa. Itu gimana? Gini, ya. Kalau kita sedang sholat sendirian, tiba-tiba ada yang ikut kita, ya. Pertanyaannya, apakah kita ini wajib niat jadi imam atau enggak? Enggak wajib. Imam itu enggak wajib niat imaman kecuali dalam 4 sholat, ya kan? Udah bahas gitu, ya. Jamaah, nazar, jumatan, ya kan? Sama apa tuh? Ada 4 pokoknya ya.
jamak, nazar, jumatan, sama satu lagi ibadah. Selain itu nggak wajib niat, ya. Jadi artinya ada orang ikut kita nih, ya. Enggak, ya kalau kita sendirian, beda sama zuhur sama asar. Ya kalau dia ngikutin dibiarin aja, ya nggak masalah. Misalnya kita nggak bisa bilang roh gitu lah. Iya. Tapi jamaahnya itu usah nggak itu jamaahnya kita sama Nah, orang itu. makanya tadi ada bilang kalau kita ingin ngikutin orang berjamaah, usahakan dengerin dulu Fatihahnya. Jangan main ikut-ikut aja. Kalau seandainya, wah Ustaz, ini nggak bisa baca ngomong roh Ustaz misalnya, gimana? Ya itu salah, itu ulangin. Imamnya salah nggak? Hah? Yang jadi imam, dia sah, dia masalah sendirian, namun dia kagak jamaah. Ente aja jadiin dia imam. Ente yang salah, milih imam sembarangan. Makanya jangan milih imam sembarangan, milih imam orang kafir. Kagak sah. Paham? Ya? Kok bisa banget Septian? Milih imam orang kafir ya nggak sah. Ya, bisa harus orang Islam. Ya, yang benar bacaannya Septian. Septian. Kalau kita ketinggalan jamaah besar, ada orang sholat sendirian, kita doanya ngikut itu atau buat sendiri atau sholat sendiri. Gini, makanya biasakan kalau jamaah yang apa imam ratibnya sudah selesai, ada jamaah baru nih. Usahakan kalau sholat jahriyah nih, kalau sirriyah mah nggak masalah, zuhur asar. Kalau sholat jahriyah maghrib isya, perhatiin bacaan Fatihah dulu, minimal Fatihahnya. Kita bisa nilai orang dari Fatihah. Ya, bacaan ini, kalau Fatihah udah benar, seandainya di surahnya ada yang salah-salah, ya, apa? Karena surah kan surah doang. Yang penting Fatihahnya benar. Kalau Fatihahnya benar, jamaah sama dia. Kalau Fatihahnya salah, atau misalnya ada perkara-perkara yang membatalkan sholat, misalnya gimana? Ente lihat lagi ruku, celengannya kelihatan. Ya, nih imam begini, pas lagi ruku kelihatan kebuka sininya. Atau dia pakai anting, ya. Atau tatoan, gimana orang-orang model begini, nggak layak dijadikan imam. Mendingan gimana? Lebih afdal sholat sendirian. Menurut Imam Ibnu Hajar, lebih afdal sholat sendirian atau cari jamaah baru bikin sendiri. Ya ada orang baru mau sholat, mas jamaah mas. Maksudnya gitu, sebentar aja, gitu ya. Kenapa mas mau? Fatihahnya nggak bener, gitu. Ya. Tapi itu kalau ente bener ya, ente ngerti. Ya. Kalau misalnya ente tertanya, oh dari mana lu bilang Fatihah nggak bener? Kan kalau kita ngerti kan kita bisa benerin dia. Ya. Tes Fatihah lu, sini gue dengerin. Gitu. Ya. Gak apa-apa. Ya. Jadi untuk menjaga sah sholat kita lebih baik perhatiin dulu imamnya. Jadi milih imam itu gak sembarangan. Ada urut-urutannya kan kita pernah kita bahas kan? Ya, imam itu harus yang orang ahli fikih duluan. Mana yang lebih jago fikih? Ya. Kalau fikihnya jago, sama-sama jago, misalnya antara Teddy sama Pepe, sama-sama ahli fikih. Ya. Kitab Minhaj dibabat, Fathul Muin lempar, waduh gampang dah, ya. Semua udah di luar kepala semua udah. Ustaz, ini sama-sama ahli fikih Ustaz, Pepe sama Teddy gimana? Yang akra, yang lebih bagus bacaannya. Ya. Wah, Ustaz sama-sama guru ngaji nih. Tadi guru ngaji, Pepe guru ngaji, sama-sama gocek lagi ya kan? Gimana? Yang paling banyak hafalan Qurannya? Pepe hafal 30 juz, tadi 15 juz. Pepe jadi imam 30 juz, ya kan? Tapi kalau sama-sama 30 juz, yang lebih warok. Ya, yang warok mana nih? Ya. Wah, Ustaz, Pepe masih suka cabut uban, tadi enggak. Jadi pilih. Ya. Lebih warok. Ustaz, waroknya sama, ya. Lihat apanya? Kan tetangga ada. Belum, istri belakangan. Istri aja udah, ya. Yang an-nasib, orang yang nasibnya lebih bagus. Wah, nih tadi keturunannya ya kiai-kiai semua Ustaz, bapaknya kakeknya begitu, kiai semua. Kalau Pepen ya, pengusaha bapaknya, tapi ini jadi kiai Ustaz. Nah, tadi lebih afdal. Karena nasibnya lebih bagus. Atau misalnya ini kiai Ustaz nasabnya, yang ini Habib lebih afdal. Jadi imam. Ya, tapi tadi sama-sama ahli fikih, itu urutannya sama, ya. Sama juga Ustaz. Ini gimana? Ya, Hasanul Thiyab yang baju Hasanul Dzikri yang track recordnya lebih bagus. Wah, kalau Teddy Ustaz, memang dia ini Ustaz, ya bagus nih fikihnya dan dia nggak punya cacat sama sekali. Pepen, dulunya muda bandel Ustaz, banget track misalnya. Ya, pacaran mulu Ustaz mudanya dulu ya, cuma sekarang agak. Misalnya kan, gimana? Nah, yang bersih track recordnya lebih afdal jadi imam. Ya, sama-sama bagus ya datanya. Bagaimana dilihat ya Hasanul Thiyab yang bajunya lebih bagus. Ya. Oh, tadi sarungnya Atlas. Pepen BHS, Pepen. Lebih bagus bajunya. Ya. Dan sama-sama putih ya. Kalau bisa yang putih yang lebih afdal. Bajunya sama-sama bagus, Ustaz. Ya.
Apalagi lihat Hasan apa namanya? Hasanul wajah, yang mukanya lebih ganteng yang mana? Hasanul surah. Ya, Teddy sampai Pepen kira-kira gantengan mana nih? Kata Sari gantengan Teddy kan, kata dia gantengan Pepen. Ya udah, ya sweet aja dah. Dia kalau yang lebih ganteng lebih afdol, ya. Sama-sama ganteng Ustaz. Ini nasab. Iya, diperhatiin nasab tuh. Ya. Sama-sama ganteng Ustaz. Yang itu keturunan Turki, ini keturunan Yaman, mau sama-sama ganteng. Gimana nih, ya? Ya misalnya saingannya antara ini ketua kagak ada ketua. Hengki sama Topan kan sama-sama ganteng nih. Wah, ini bingung kita. Ini mana yang jadi imam nih? Ya. Lihat yang mana? Hasanus Shaut yang suaranya lebih enak, lebih bagus. Wah, kalau Hengki suaranya biasa, Topan kalau lagi ngaji Ustaz, wah kita ngantuk Ustaz. Sampai nangis-nangis ya. Nah, ini berarti suara lebih bagus, tapi berhak jadi imam. Ya. Sama semua Ustaz. Ya, ganteng sama, suara sama enak, kori internasional Ustaz semua dua-duanya ini. Wah, kacau nih. Gimana? Ya. Dilihat yang paling cakep istrinya siapa. Ya kan? Dilihat nih, Topan bininya Sidah artis ya. Apa? Di sebagian kitab dimasukkan tuh, di sebagian masuk tuh. Kalau di sini enggak. Ya kata sebagian ulama kalau semua sama, lihat istrinya. Kalau misalnya istrinya enggak kan di Arab pakai cadar. Kalau di kita kan enggak, ya. Dilihat tuh. Oh, istri Ustaz Hafid, cakep nih. Bisa sini? Enggak, misalnya. Jadi makanya cari istri cakep, ya. Biar jadi pematas jadinya. Yang bilang cakep. Hah? Kalau belum punya nggak masuk hitungan, ya. Kalah ente. Lebih afdal yang udah nikah, ya. Kalah kemana-mana, pahalanya dikit ya, belum nikah. Iya, makanya nikah Septian, ya. Jangan lama-lama Septian, nikah beneran. Ya, tapi kalau ente siap tanggung jawabnya, kalau nggak siap nggak usah nikah dah, ya. Ini kalau sama semua Ustaz, sama-sama cakep Ustaz istrinya. Yang satu kayak Nia Ramadhani, itu kayak di kita Willy. Aduh, cakep semua Ustaz. Gimana? Undi. Cocok. Yang keluar namanya jadi imam. Gitu. Sampai begitu pilih imam itu enggak sembarangan imam itu. Ya. Apalagi kalau sampai beda agama kayak Ahok sama Anies, ya Anies lah. Masa Ahok mana? Ya, enggak ada anak ahbab yang milih Ahok, gue jitaknya. Coret namanya, keluarin dari grup. Gitu udah. Ya. Ada kan sini? Ya, jangan disembayangin katanya. Ya. Apa ada nggak sejarah riwayat Iman Tundi? Apa? Ada nggak sejarah Iman Tundi itu? Sejarahnya? Sejarah siapa? Tundi. Imam Tundi. Imam Tundi. Enggak sih, enggak ada. Kalau Anda belum pernah baca sejarahnya, ya. Cuma seandainya terjadi, ya seandainya kan kasus yang jarang gitu. Ya biasanya rata-rata orang paling sama-sama ahli fikih, sama-sama hafal Quran, ya paling ada yang ganteng, ada yang enggak kan itu kan kelihatan tuh. Ya kan? Iya, paling udah bisa dibedain. Oh, ini lebih ganteng maju dah gitu ya. Yang lebih berhak seperti itu. Cuma kayak sampai diundi kayak enggak juga ya. Enggak sampai seperti itu kayaknya. Kelamaan. Ya, kelamaan lagi coba. Dia mau jadi imam pakai diundi dulu ya. Baik. Kemudian tadi kan dikatakan nih, sholat Jumat itu harus berjamaah minimal di rakaat pertama sampai sujud kedua, ya. Falau nawau, apabila mereka berniat al-mufaraqah memisahkan diri setelah rakaat pertama. Kalau ya jamaah nih misalnya. Imam, ini baterainya mau habis nih. Ada baterai enggak? Enggak ada. Iya, iya. Kalau misalnya jamaah ya 40 orang, makmum satu jamaah 40, ya begitu apa namanya atau 40 sama imam juga nggak apa-apa, imamnya satu jamaah 39 misalnya, ya imamnya semua tapi semua mustaqdinin, ya atau imamnya bukan mustaqdinin, ya tapi jamaahnya 40 orang, ya nggak masalah juga. Nah ini seandainya setelah rakaat pertama semua jamaah niat mufaraqah. Habis kesel imamnya lama banget. Misalnya kan, wah imam baca rakaat pertama lama banget nih. Udahlah semua satu masjid mufaraqah semua. Ya, falau nawa mufaraqah ba'daha, apabila semua jamaah ini niat mufaraqah ba'daha setelah rakaat pertama. Wa akmaluha furoda, dan mereka menyempurnakan rakaat kedua sendiri-sendiri. Masing-masing tuh. Udah mufaraqah kan? Ya. Gimana hukumnya? Ila nihayat, ya sampai selesainya sholat Jumat. Sahhatil Jum'ah, sah sholatnya. Gak apa-apa. Ya, walaupun imam sendirian nih, makmum udah mufaraqah semua. Begitu salah gak ada orang lah, gimana? Sah, gak apa-apa. Ya, cuma kayaknya gak pernah terjadi begitu kasusnya. Ya, tapi seandainya terjadi, sah sholatnya. Ya. Baik, kemudian antakunal jama'atu arba'in. Nah ini ada katakan nih.
Termasuk syarat sahnya Jumatan antakunal jamaah, adanya jamaah ini arba'in 40 orang. Harus 40 orang jumlahnya, ya. Ahraran, semuanya orang merdeka, nggak boleh ada budak satupun, ya. Minimal, lebih boleh, apalagi lebihnya. Zukuron, semua laki-laki. Kalau 39 laki-laki 1 perempuan nggak sah Jumatannya, ya. Balighin, semuanya sudah balik 40-nya ini. Kalau 39 balik 1 anak kecil nggak sah Jumatannya, ya. Mustautinin, 40 orang ini semua mustautinin, bukan muqimin. Paham nih? Paham ya? Falau naqasu, maka jikalau berkurang, ya. Tadi awalnya 40. Di tengah-tengah salat kurang. Gimana hukumnya nih? Contohnya nih, ka'anin taqoso, seperti seandainya berkurang, ka'anin taqodo, seperti seandainya ada yang batal, wudu'u ahadihim, wudu salah seorang dari mereka. Pertama jamaahnya 40 orang. Tiba-tiba di tengah sholat berkurang jumlah dari 39. Gimana bisa berkurang? Ka'anin taqodo, jikalau seperti batal, wudu'u ahadihim, wudunya salah seorang dari mereka, qabla salamihi, sebelum salamnya imam. Atau sebelum salamnya orang ini, boleh juga. Batalatil jum'ah, maka batal Jumatan semuanya. Kacau ini. Misalnya jamaahnya pas 40 orang, ya. Gara-gara ini 1 orang kentut, belum selesai sholat kentut, ya, itu batal semua satu masjid gara-gara dia. Hati-hati nih, makanya kalau bisa jangan 40 pas, lebihin dikit, 50, 60 yang mustautininnya. Tapi insya Allah kalau di masjid-masjid kampung kita mah lebih dari, ya, 40. Yang ini kan biasanya kalau di, ya, tempat-tempat daerah kecil misalkan, ya. Kalau kantor tuh banyak orang, ya, banyak orang, cuma mustautinin dikit kayaknya, ya. Baik, contohnya ini, wabihada, dan oleh sebab ini yulghazu, dibuat teka-teki. Nah, ada teka-teki kita, ya. Jadi fikih itu ada teka-teki. Di kita ada satu kitab namanya Al-Ghaz, teka-teki, tapi teka-teki fikih, ya. Kita mungkin ada punya tuh. Ada teman punya, ada fotokopi, beli udah nggak ada fotokopi itu, Al-Ghaz namanya. Semua isinya teka-teki. Ini termasuk contoh teka-teki fikih. Fayuqalu, maka dikatakan. Pertanyaan begini pertanyaannya. Lana syakhsun, lana kami memiliki, syakhsun seseorang, ahdatha yang dia berhadas, fil masjid, di masjid, fabatalat, maka batal, sholatu man, sholatnya orang, fil baiti, yang ada di rumah. Pertanyaannya gini. Ada orang, ya, yang dia hadas di masjid, tapi membuat orang yang di rumah sholatnya batal. Teka-tekinya gitu, paham gak nih? Teka-tekinya teka-tekinya paham? Ada orang sholat di masjid, lalu dia di masjid lagi sholat hadas. Gara-gara dia hadas, orang yang sholat yang di rumah sholatnya batal semua. Gimana jawabannya? Lihat, ya. Ma suratu dzalik, apa contohnya itu? Apa gambaran hal itu? Contohnya begini. Suratuhu, gambarannya, an yakuna, adanya adadul musallin, jumlah orang yang sholat, arba'ina, 40, ma'al imam, bersama imam. Jadi imamnya 1, makmum 39, jadi 40, ya. Pas, gak kurang gak lebih. Kan sah jamatannya, ya, wajib dan sah. Fayusallimu, dan mereka melakukan salam jami'an seluruhnya, illa wahidan, kecuali 1. Misalnya tadi nih, imamnya rakaat pertama lama, ya. Begitu selesai bangun, saya sujud 2, rakaat kedua bangun, Allahu Akbar, semua mufaraqah. Ya, semua mufaraqah. Imamnya lama banget. Rakaat pertama baca Al-Baqarah, berapi-rapi, ya kan. Kesel makmum semuanya, rakaat kedua mufaraqah semuanya. Udah masing-masing aja dah. Udah selesai salam, pulang. Ya, pulang nih. Ya, yang 39 udah pulang, imam masih sholat sendirian. Teddy di rumah udah nonton TV, udah pesan bakso idola, ya kan. Pepen udah makan ubi, segala macam, udah main handphone, udah sholat, ya kan. Imam sendirian. Sedangkan dia masuk hitungan 40. Ini imam kentut belum salam. Paham nih? Kentut belum salam. Maka yang di rumah tuh yang udah pada nonton TV batal semua Jumatannya. Gara-gara dia doang. Nih, teka-tekinya begitu. Paham maksudnya? Kenapa? Karena Jumatan itu harus 40 orang dari awal sampai akhir. Walaupun syarat jamaahnya cuma minimal 1 rakaat. Tapi jumlahnya harus 40. Agak susah bedain ini orang videonya kalau iya, tapi ya memang agak susah, ya. Cuma kalau di kita di masjid-masjid kampung kita mah banyak lah
kelihatan cukup banyak lah orang kita. Cuma di kantor-kantor, nah itu kita jadi permasalahan tuh. Ntar kita bahas nih masalah kantornya. Paham nih apa masalahnya nih? Ya. Jadi ada orang jumlahnya sholat 40 bersama imam. Kemudian semuanya salam. Selesai sholat kecuali satu orang. Fayastamiru, ya. Ini satu orang ini fayastamiru, dan maka dia melanjutkan fi tasyahudihi, di tasyahudnya dia. Terus dia sendirian nih, orang pada pulang, dia terus sholat ketika tasyahud, ya. Ila ruju'ihim, sampai orang yang makmum balik, ya, pulang. Ila ruju'ihim, sampai mereka pulang, ila buyutim, ke rumah mereka. Yang 39 pulang semua. Dia masih tasyahud sendirian, ya. Tsumma yantaqidu wuduhu, kemudian batal wudunya. Lagi tasyahud batal, aduh batal. Ya. Qabla salami, sebelum dia salam. Belum salam, udah kentut. Fatabtulu salatuhu, maka salatnya batal. Fatabtulu bidzalika, dan maka menjadi batal juga bidzalika, dengan sebab dia kentut, ya. Jum'atuhum, jumatan mereka, fi buyutihim, sedangkan mereka sudah sampai di rumah. Gara-gara orang di masjid, yang di rumah jumatannya batal. Jadi gimana kalau begitu? Panggil, oi, ya, balik. Ya, saya batal ini, gimana nih batal? Balik itu, dia suruh balik ya. Saya ada sabitin semua orang, dasar lu gara-gara lu pulang lagi, harus tiduran, disuruh balik ke masjid. Ya, dulu kan ada cerita tuh, ada orang dipukulin, jadi imam dipukul di masjid, ya, dipukulin sama jamaah satu orang. Akhirnya masalah ini dilaporin sama khalifah. Wahai khalifah, ini orang mukulin imam rotib masjid. Nanti kenapa mukulin imam? Gimana gak kesel sama dia? Rakaat pertama dibaca Al-Baqarah, karena sholat subuh datang tadi awal. Rakaat pertama baca Al-Baqarah, kesel nih. Mau batalin gak enak jamaah. Anda pikir lah, Anda paksa-paksain dah sampai bangun rakaat berapa? Anda pikir dia baca rakaat pendek, ayat pendek. Sama Ali Imran sampai habis. Selesai subuh itu udah mendekati matahari terbit. Udah pengen habis. Al-Baqarah sama Ali Imran. Begitu salam dia bilang, "Maaf jamaah, kita ulangi sholat, saya lupa wudu." Udah. Rakaat pertama Al-Baqarah, kedua Ali Imran. Salam bilang saya lupa wudu. Enggak, saya pukulin dia. Kayak khalifah ketawa. Iya enggak apa-apa, pukulin aja gitu. Ngerjain orang gitu. Makanya jadi imam jangan kelamaan, kesian orang. Nabi aja memperingatkan para sahabatnya itu. Dia pernah ngirim seorang sahabat jadi imam di satu kampung, lama banget. Akhirnya dilaporin sama seorang warga situ. Panggil sama Rasulullah. Ente mau jadi fatan, ente mau jadi konfitnah. Ente ingat di belakang itu ada orang tua yang sakit, ada anak kecil menyusu, ya, ada orang punya hajat. Jangan lama-lama. Kalau mau lama-lama sendirian sholat sunnah serah. Ente mau malam dari jam 1 sampai jam 4 silakan sendirian. Ini kadang kita depan orang lama, begitu sendirian cepet-cepet sholatnya. Ya, jadi takutnya jadi beria. Itu kan pengen dipuji orang. Ya, kalau misalnya lagi depan orang biasa-biasa aja, malam lama kan, makanya ikhlas namanya nggak ada yang ngeliat dia. Dia cuma pengen nikmatin sholat berhadapan sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu bagus gitu. Kayak tadi ya kan, 3 jam diri, masya Allah, nungguin penumpang. Ya, kalau nungguin penumpang duduk gitu. Baik, jelas sampai sini ya. Antakun yang keempat, antakuna kulluha fi waqti zuhri. Adanya Jumatan kulluha semuanya fi waqti zuhri, diadakan di waktu zuhur. Zuhur itu mulainya inda zawal, ketika matahari keluar dari tengah-tengah langit, itu namanya zawal. Jadi matahari kan dari timur nih, ya. Timur tuh begitu matahari terbit subuh habis. Terus sampai matahari ke tengah-tengah, itu namanya istiwa. Istiwa belum zuhur, ya. Begitu matahari keluar dari tengah-tengah langit, itu namanya zawal. Zawal masuk waktu zuhur. Sampai kapan waktu zuhur itu selesai? Sampai bayangan benda 2 kali panjangnya dari benda tersebut. Misalnya gini, ini kan kita benda nih. Misalnya ini timur, ini timur. Begitu matahari tengah-tengah kan otomatis nggak ada bayangan, karena pas tengah. Ya. Tapi begitu dia geser, kan ada bayangan sedikit. Semakin kesini bayangan semakin panjang, gitu kan? Nah, kapan habis waktu asar zuhur ini? Kalau bayangan bendanya itu 2 kali dari panjang bendanya dan lebih sedikit. Misalnya bendanya panjang 1 meter. Kalau bayangannya 2 meter lebih dikit, berarti waktu zuhur habis. Paham? Nah, kalau ingin mengerjakan Jumatan harus di waktu itu. Walaupun nggak dari awal waktu nggak apa-apa. Misalnya kita sekampung sepakat, "Woi, ini karena lagi panen, Jumatan jam 1 ya." Misalnya, "Gimana Imam?
Setuju nggak Ustaz? Gimana? Udah boleh dah, daripada kita ribut-ribut nih nanggung kerjaan jam 1 Jumatan, boleh nggak? Boleh. Yang penting masih di waktu tuh zuhur. Cuma nggak biasa aja di kita. Kan afdalnya awal waktu. Cuma seandainya terjadi seperti itu boleh nggak? Boleh. Nggak masalah. Jelas? Ya. Baik. Kemudian maksudnya bagaimana? Maksudnya al khutbatani was shalah. Artinya yang masih dalam satu waktu semuanya adalah 2 khutbah plus sholatnya. Artinya kalau seandainya ya khutbahnya masih di waktu zuhur, pas sholat udah asar, berarti bukan sholat Jumat namanya, sholat zuhur qadha jadi jatuhnya, karena sudah habis waktu zuhur. Paham nih? Ya, jadi kalau mau Jumatan harus masih dalam waktu zuhur. Kalau umpama dalam satu kampung itu mengadakan sholat Jumat 2 kali. Umpama nih RT sebelah karena masjidnya kecil, satu RW itu ada satu masjid, itu nggak muat. Ya. Nah terus setelah itu giliran gitu, bagaimana Ustaz? Jadi ntar dibahas nih di belakang nih kalau salah ya, ntar ya. Kalau saat ada ntar nih, di halaman 329 sebelahnya. Artinya gini, Jumatan itu dalam satu kampung nggak boleh lebih dari 1, nggak boleh lebih dari 1, harus 1, kecuali ada udzur. Termasuk udzur tempatnya sempit. Kalau tempatnya sempit nggak apa-apa lebih dari 1. Berapa banyak Ustaz? Seukuran seperlunya saja. Artinya kalau 2 tempat cukup ya 2 aja, nggak usah bikin 3 gitu. Jadi kalau alasannya tempatnya nggak cukup dibikin 2 walaupun berbarengan atau bergiliran sah dua-duanya. Paham ya? Asalkan udzur tempatnya nggak muat. Kalau tempatnya muat cuma bikin lagi sendiri tandingan. Mau cocok sama kiai itu gue bikin lagi dah. Masih sendiri, saingan namanya itu. Ini gimana satu kampung ada 2 Jumatan? Maka yang Jumatannya sah yang takbiratul ihram duluan, yang ngucap roh duluan, Allahu Akbar, yang bar duluan, itu yang sah Jumatan. Paham nih? Misalnya masjid A, masjid B, ya. Saya ingat satu kampung, 2 kiai, ya. Akhirnya gimana? Masjid B mulai khutbah, yang A mulai khutbah, ya. Kalau ingin sah Jumatannya, usahakan kalau mau sah khutbahnya lama-lama, ya. Begitu selesai khutbah langsung takbir. Begitu takbir maka yang sah yang takbir duluan. Walaupun misalnya dia mulai belakangan, masjid A jam 12 teng mulai, ya. Khutbah sampai setengah jam misalnya, sampai setengah 1. Masjid B mulainya jam 12.15. Telat kan mulainya? Cuma khutbah cuma 10 menit. Jam 12.25 udah komat. Gimana? Ini dia yang sah. Yang penting takbir duluan. Atau misalnya sebentar, atau misalnya takbirnya bareng. Ya, kan komat nih. Allah komat. Bareng komat. Allah saya ingat komat. Dan kedengaran speakernya tuh. Ya. Mana yang sah? Yang ngucap roh dulu. Misalnya yang A takbir panjang. Allahu Akbar. Kan lama tuh. Yang B Allahu Akbar. Yang B yang sah. Yang penting rohnya duluan. Paham ya? Karena nggak boleh bikin Jumatan lebih dari 1 kalau nggak ada udzur. Apa Septian? Apa? Kalau apa? Qoblaz zuhur. Takbirnya apa bareng juga gimana? Kalau bareng, kalau bareng makanya dua-duanya nggak sah, wajib ngulangin lagi ntar. Ya, ngumpul jadi 1, bikin Jumatan lagi. Ntar ada kumpul di belakang, ya. Baik, kemudian sampai sini paham ya? Sampai kemudian falau syar'a fil hamdalah. Ya, tadi lanjutannya. Apabila ya syar'a memulai fil hamdalah dalam mengucap hamdalah. Kalau khatib mulai khutbahnya kan khatib awalnya gini. Alhamdulillah gitu kan biasanya kan. Nah, kalau dia memulai baca hamdalah qabla dukhulil waqti sebelum masuk waktu, lam tasihul jum'ah, enggak sah Jumatannya. Misalnya ya, kita azan kan misalnya itu jam 12. Kita azannya jam setengah 12 aja. Emang apa? Ya biar pada orang pada ngumpul misalnya ini. Setengah 12 sudah azan, padahal belum zuhur. Nunggu sampai jam 12 kurang ya. Jangan kata jam 12 kurang 2. Jam 12 kurang 1 menit dah. Jam 12 kurang 1 menit kan 1 menit lagi zuhur nih. Khatib udah naik. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Baru azan. Allahu Akbar. Enggak asal cuma khutbahnya. Ulang lagi. Ya, karena ente memulai khutbah belum masuk waktu. Jelas sebenarnya? Ya. Baik. Yang kelima. Allah tusbiqoha, hendaknya tidak ada yang mendahului Jumatan. Nggak ada yang Jumatan nih, makan ntar dibahas nih. Nggak ada yang mendahului Jumatan tersebut
wala tuqarinaha, dan tidak ada yang membarengi Jumatan. Bareng nggak boleh, ada yang duluan nggak boleh. Ya. Wala wa an la tasbiqha, tidak ada yang mendahului Jumatan, wala tuqarinuha, dan tidak ada yang membarengi Jumatan. Apa yang membarengi dan mendahului? Jumatan lain fi dzalikal balad, di kampung itu. Jadi kalau satu kampung ada yang duluan, berarti yang belakangan nggak sah. Atau barengan. Nah, gimana pembahasannya? Nih, lihat nih. Falau sabaqatha, apabila mendahului ya terhadap Jumatan kita, misalnya kita di sini Jumatan nih, ya satu kampung sini, satu kampung ada 2 Jumatan, kita di sini. Kalau Jumatan kita ada yang mendahului, au qaranatha, atau ada yang membarengi Jumatan kita. Apa yang membarengi? Jumatan fi dzalikal balad, di tempat itu, di kampung itu, fi mahallin, di satu tempat, la yajuzu, yang tidak boleh, fihi, pada tempat tersebut, ta'addudul jum'ah, berbilang Jumatan, artinya Jumatan lebih dari satu. Kalau di satu kampung nggak ada uzur, sebenarnya nggak boleh bikin Jumatan 2, cuma bikin aja dia, padahal nggak ada uzur, berarti kan nggak boleh. Kalau ada yang barengan atau ada yang duluan, fal jum'ah batilah, maka Jumatannya batal. Jadi kalau satu kampung A, B masjidnya, yang A duluan takbir, yang B belakangan, yang A sah, yang B batal. Ya, kalau takbirnya bareng-bareng, dua-duanya batal. Paham nih? Nanti kita bahas tuh di belakang, kalau di belakang. Kita rapihin dulu syaratnya. Yang keenam, an yataqaddamaha khutbatan. Kalau Jumatan ingin sah, hendaknya an yataqaddamaha, hendaknya mendahului Jumat khutbatan, 2 khutbah. Artinya kalau pengen Jumatan didahului oleh 2 khutbah terlebih dahulu. Kalau ente ujuk-ujuk tahu-tahu langsung sholat aja, udah nggak usah khutbah dah, langsung aja, nggak sah Jumatannya. Atau kita sholat dulu ya, khutbahnya belakangan, nggak sah juga. Harus khutbah dulu, baru sholat. Karena khutbah ini hukumnya rukun Jumat, ya, nggak bisa ditinggalin. Beda sama khutbah Id, ya, Idul Fitri, Idul Adha, atau khutbah sholat istisqa, khutbah sholat gerhana bulan matahari, itu sunnah hukumnya. Artinya kalau nggak pakai khutbah pun nggak apa-apa. Cuma kalau Jumatan, wajib Jumatan dengan khutbah, dan khutbahnya lebih dulu. Paham? Ya. Shahihatani, syaratnya dua khutbah shahihatani, dua-duanya sah. Kalau khutbahnya nggak sah, otomatis sholat Jumat nggak sah. Misalnya khutbahnya rukun-rukunnya kurang, mungkin milih khutib nggak sembarangan ya, benar-benar yang ngerti fikih, ya, yang paham ilmu agama. Kalau khutbahnya nggak sah, otomatis sholatnya nggak sah. Kalau ingin sholatnya sah, otomatis khutbah harus sah terlebih dahulu. Ya, makanya katakan didahului oleh 2 khutbah dan dua-duanya sah, mutawaffarah, yang mana memenuhi fihima, pada 2 khutbah tersebut, asyurutu, syarat-syaratnya, wal arkan, dan rukun-rukunnya. Jadi kalau ingin khutbahnya sah, harus memenuhi syarat dan rukun. Apa syarat dan rukun? Nanti kita bahas di belakang. Ini walaupun ente nggak jadi khotib, ya, tapi perlu tahu juga. Ya, karena anak pernah ngalamin di Masjid Nurul Yakin waktu itu. Ya, karena nggak ada jadwal. Ya, Anda datang ke masjid di belakang dulu kan. Ya. Nah, yang khutbah ada nggak usah sebutin namanya. Ya. Sebenarnya bukan dia jadwal khutbah nih. Khotibnya berhalangan. Naiklah ini, suruh gantiin. Gitu kan. Naik, Anda gantinya dari belakang. Itu khotib, ayo. Bukan itu nyari-nyari. Siapa bisa ganti? Akhirnya pilih nih orang. Ya, karena nih orang guru ngaji kan. Naiklah dia. Karena dia ngambil buku dulu, buku khutbah. Karena dia mungkin nggak bisa khutbah langsung, dicari buku kumpulan khutbah, buka dia. Nah, Anda perhatiin khutbahnya. Yang pertama, ya aman, baca kan, aman, terus aman. Nah, pas khutbah kedua, ini jadi masalah. Setelah selesai duduk, dia nyari-nyari tuh, buka kebet-kebet. Nyari apa? Nyari khutbah kedua nggak ada. Kan kadang gitu. Ya kan, ada kadang buku khutbah itu kumpulan khutbah pertama doang, kedua nggak ada. Biasanya khutbah pertama ada bahasa Indonesianya, yang kedua nggak ada, Arab semua gitu kan. Nyari-nyari, gua ketemu. Mungkin udah jamaah udah nungguin kan, dia nggak diri-diri, akhirnya diri juga. Ya, diri, bacalah itu khutbah. Seapalnya dia. Ketika dia khutbah, dia hanya membaca hamdalah, sholawat, doa. Apa yang kurang? Wasiatnya nggak ada. Berarti rukun khutbahnya kurang. Kalau rukun khutbah kurang, berarti belum sah khutbahnya. Kalau khutbahnya nggak sah, Jumatannya nggak sah. Ini yang terjadi di Nurul Yakin, pernah lihat. Wah, anak galau gitu. Kacau gimana ini?
Udah komat, sholat Jumatan dah. Kacau nih. Pulang ke rumah buka kitab. Cari madzhab lain. Ada nggak di madzhab lain nih? Ternyata ada. Madzhab Hanafi mengatakan ya rukun nggak harus semuanya. Sebagian udah cukup. Alhamdulillah ada madzhab lain. Kalau nggak ada berantakan ini kita. Suatu masjid nggak sah semuanya. Akhirnya telepon tuh, ya mengurus. Bang, ini tadi khotbah. Mana sih ini? Kenapa Ustaz? Mungkin wah gitu ya. Maaf kita nggak tahu khotbahnya nggak datang. Akhirnya makanya berantakan nih. Makanya masjid-masjid besar ataupun masjid kecil usahakan ada bada, siapin bada. Karena kita nggak tahu khotib kan, yang namanya khotib di jalan, apa kecelakaan, apa macet, apa bannya meletus, ya kan? Segala macam kita nggak tahu. Atau dia sakit, ya. Nah, jadi siap di bada, ya. Dulu malah anak pernah ada telat juga, ya. Lucu orangnya udah naik penggantiannya, udah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada. Begitu ada kan datang, akhirnya turun lagi. Ada yang turun lagi nih. Dia salamnya lanjutin doang. Ya usah nggak sah karena salam hukumnya sunnah nggak wajib. Gitu, ya. Itu boleh, tapi harus ada badannya biar apa nggak berantakan jumatannya. Itu kan nggak lucu begitu nggak ada khotib. Pak maaf ya libur dulu ya, pindah masjid lain aja ya. Itu nggak lucu. Ya nggak ada khotibnya. Ya. Ya harus ada badannya untuk apa setiap masjid tahu di Istiqomah ada nggak? Mengaji badannya. Siapa? Alhamdulillah standby terus ya. Oh ya enak jadi aman dah. Baik. Masailu min syuratul Jumat insyaallah pertemuan kita berikutnya. Masalah-masalah yang berhubungan dengan syarat-syarat Jumat. Sebelum saya tutup ada pertanyaan apa enggak? Sesuai tema atau di luar tema ya? Itu kalau misalnya yang seperti duduk itu kan itu salah satu syarat sholat Jumat atau enggak? Ya. Duduk antara dua khutbah adalah syarat. Ya. Kalau seandainya nggak duduk malah nggak sah cuma khutbahnya. Jadi harus duduk. Seukuran apa? Seukuran lebih dari tumaninah. Kalau disunahkan baca kulhu. Ada yang bilang sekali, ada yang bilang 3 kali. Ya, artinya itu memang syarat. Kalau nggak duduk, langsung aja misalnya habis selesai khutbah pertama, langsung khutbah kedua dianggap satu khutbah. Gitu. Nggak dianggap 2 khutbah. Harus dipisah dengan duduk. Berarti salah satu Syarat khutbah ntar ada. Jadi kan syarat Jumatan. Ntar ada syarat khutbah lain lagi. Khusus Jumatan. Khusus khutbah. Ya, syaratnya apa ya khutbah? Suci dari 2 hadas, suci dari najis, syarat-syaratnya. Ada lagi nanya? Ya. Kalau kita yang ini lagi khutbah batal ya, misalkan sholat kita aja ujungnya itu mengurangi pahala atau enggak? Yang batal Kita yang dengerin. Misalkan habis sholat ini kita batal ntar aja udah mau sholat bisa ini mengurangi pahala kayak jangan. Kalau sudah batal langsung wudu buru-buru. Khawatir ntar begitu ente udah selesai khutbah sempit orang ya penuh mau wudu susah ya mendingan buru-buru saat itu begitu batal langsung ambil air wudu masuk lagi gitu ya. Kalau di tarim itu kita misalnya udah duduk nih di satu soft, misalnya soft awal kita duduk duluan nih ya. Terus tiba-tiba kita mau buang air itu untuk nandain tempat kita itu ditaruh sorban gitu. Kalau udah ada sorban kita orang gak bakal berani nempatin di sana begitu jadi orang udah paham ya begitu ada sorban berarti udah ada orang ini lagi ke belakang gitu. Nggak boleh geser itu nggak boleh di fikih dibahas kalau sudah di tempat orang nggak boleh digeser ya apalagi dia kasih tanda gitu. Kalau di kita naruh sorban yang ada kita balik hilang orang sorban saya mana ini ya naruh sorban hilang ya nah, itu orang kita kadang nggak ngerti ilmunya gitu ya. Jadi sebaiknya kalau memang sudah kita sudah batal buru-buru aja gitu. Sorban saya hilang ya kita bilangin temen sebelah kita kayak jagain ya gitu. Karena kan soft awal, apalagi kalau udah soft awal kan pahala gede ya, jangan sampai hilang gitu pahalanya kalau bisa begitu. Jelas deh? Ada lagi? kemarin di Nurul Yakin ini imam jangan lupa dia ini atahiyat dia itu begini cuma saya nggak ngeliat merapi ya agak jauh samping dia kembali ke dari ini kan balik dari udah nggak tahu nyampe mana saya nggak ngeliat dia balik lagi cuma batasan ini saya nggak lihat batasannya nggak ngeliat gimana hukumnya? Ya, cuma dia nggak ini apa namanya balik cuma nambahin sujud sahwi padahal nggak ditinggalin ya hanya tetap sholat atahiyat awal gini ya kalau ada orang imam setelah tasyahud kedua misalnya atau misalnya ya tasyahud awal harusnya kan dia tasyahud awal dia langsung diri gitu ya. Kalau sudah sampai batasan ruku ya kalau sudah sampai batasan ruku atau lebih maka dia nggak boleh balik. Kalau balik tahu itu nggak boleh dan sengaja batal sholatnya ya kalau tahu dan sengaja ya. Tapi kalau belum mencapai batasan ruku
baru bangun sebentar, Allah, jamaah, subhanallah, balik lagi. Itu apa namanya? Nggak batal, bahkan dia boleh balik dan belum sujud sahwi karena belum nambahin rukun. Ya. Cuma kasusnya Ustaz, kalau seandainya imam udah nyampe batasan ruku atau bahkan udah diri tegak, jamaah, subhanallah, gitu kan? Sebenarnya kalau yang ngerti fikih, bodo amat, gini aja. Ya, biarin aja imam rame kayak bodo amat. Imam kalau makmum yang nggak duduk, imam yang nggak duduk, bagaimana Ustaz? Ente diri, ente kan makmum ngikutin, ente diri, jangan sombong ente. Oh, kok tasawuf sendiri lah, nggak boleh malah batal kan? Ente ikutin aja, karena kan tasawuf ini kan hukum sunnah. Nanti imam sebelum salam ganti dengan sujud sahwi. Nah, kalau kondisinya imam sudah diri, tiba-tiba dia balik Ustaz. Ya, bagaimana hukumnya? Ini ada dua pilihan. Apakah mufaraqah atau enggak? Ada pendapat yang mengatakan silakan mufaraqah boleh. Ya, tapi ada yang mengatakan enggak usah mufaraqah. Siapa tahu dia lupa hukumnya. Nah, ya kan? Tahu cuma lupa hukum, ya, enggak pernah ngaji udah lama. Pasti oh iya enggak boleh ya. Ya enggak apa, tapi disunahkan nanti dengan sujud sahwi. Paham? Kok? Ada lagi banyak? Ya. Ini masalah masbuk Jumat. Ya. Nah, dalam Syarah Safina kan dijelaskan di situ kalau kita masbuk ketinggalan 1 rakaat itu harus nambah 3 rakaat. Jadi kan 4. Terus ada yang melaksanakan 2 rakaat. Apa ada paham yang lain? Begini. Kapan tadi yang nyambung sama syarat apa tadi Jumatan? Itu kan minimal 1 rakaat. Syarat sahnya Jumat minimal 1 rakaat bersama imam. Baik rakaat pertama ataupun rakaat kedua. Artinya kalau ada orang masbuk ikut jamaah Jumat di rakaat kedua, tapi dia ikut ruku sama imam, berarti kan bisa 1 rakaat nih. Sampai imam salam, maka orang masbuk yang seperti ini yang mendapat 1 rakaat bersama imam, dia hanya wajib nambah 1 rakaat saja. Paham? Hanya wajib nambah 1 rakaat karena rakaat pertama sudah sah jamaahnya. Tapi kalau dia tidak dapat 1 rakaat, misalnya ngikut imam, pas imam tidak, sami Allahu liman hamidah, dia baru takbir, Allahu Akbar. Atau imam lagi tasyahud akhir, kan nggak dapat 1 rakaat, maka orang seperti ini wajib niat sholat Jumat 2 rakaat. Usolli fardhu Jum'ati raka'ataini, ya, makmuman lillahi ta'ala. Tapi begitu imam salam, dia wajib bangun nambah 4 rakaat, bukan 1 rakaat. Ini yang dikatakan, ntar ada di sini nih, ya. Shalla bila nawa wa nawa bila shalla, ya. Salat tanpa niat, niat tanpa salat. Artinya apa? Dia salatnya zuhur, niatnya Jumat. Ya. Dia niatnya Jumat, salatnya zuhur. Nah, ini permasalahan. Tapi seperti itu hukumnya. Karena dia tidak memenuhi syarat sahnya Jumatan. Harus 1 rakaat minimal. Jelas? Ada lagi yang nanya? Dia sama, Jumatan 2 rakaat. Ada lagi? Nggak ada? Ipul, nanya? Udah. Oke, kalau nggak ada kita tutup kajian kita. Ini perubahan jadwal sebenarnya awalnya nggak permanen karena besok karena ada acara ya keluarga. Cuma ini ada emang dari udah lama sebenarnya Agung ini dan teman-teman jamaah Sengkut ada niat pengen ikut hadir. Cuma dia pengajian ini sama malam Rebo dan malam Jumat juga. Gitu. Makanya Asma nggak bisa hadir, pengajian ini nggak bisa hadir karena harinya sama berbarengan. Nah ini kebetulan ada dimajuin hari ini. Anda mau lihat dulu, artinya kalau emang teman-teman jamaah pengajian yang sudah biasa nggak ada masalah dengan malam Selasa, ada masalah nggak kira-kira yang lain? Nggak ada. Kecuali ente emang sip-sipan kan, emang selalu bermasalah. Buku aja ketinggalan, saya lupa. Ya. Udah 2 minggu masih nggak ingat juga. Ntar diambil ambil atasnya. Terus artinya gini, kalau saatnya malam Selasa nggak ada masalah kita rubah jadwal, ya nggak apa-apa juga kita berubah jadwal malam Selasa. Tujuannya biar anak-anak pengajian daerah sini bisa ikut. Ya walaupun 1-2 orang nggak masalah. Artinya nggak berbenturan sama jadwal mereka. Kan ada yang mau hadir cuma nggak bisa karena berbarengan, gitu kan? Nah ini mungkin kita lihat di minggu ini ya, ada Agung, ada Fadil ya ikut ya. Mudah-mudahan kalau misalnya minggu depan kita mau coba malam Selasa juga, ya mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi ikut. Gitu. Ya, ajak aja Agung teman-teman, ya biar pada ramai ke sini. Kan dan anak muda semua nih rata-rata, ya. Nah jadi nanti untuk minggu depan dikabarin apakah tetap malam Rabu atau kita coba malam Selasa atau kita coba dulu selama sebulan misalnya malam Selasa gimana perkembangannya. Kalau emang nggak masalah ya. Ya kalau nggak masalah mungkin nanti bisa tetap malam Selasa, gitu ya. Apa gimana? Nggak masalah. Oke. Ya kita tutup dengan suratul Fatihah. Mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kajian kita di malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat buat kita, ilmu yang membuat kita makin mengenal syariat kita sendiri, syariat Nabi kita Muhammad SAW, dan mudah-mudahan dengan kajian kita semua ibadah kita yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
dan kita berharap mudah-mudahan kita bisa istiqamah dalam menghadiri majelis ilmu. Ya, ini banyak kebetulan banyak yang nggak hadir juga nih, ketua termasuk nggak hadir, ketua malah nggak hadir, guru nggak hadir, biasa pada hadir. Ya, yang masih punya udzur masing-masing, kita doakan mudah-mudahan mereka ya mendapat pahala yang sama seperti kita, dan juga mudah-mudahan bisa istiqomah lagi kembali tiap malam juga, tiap minggu juga untuk menghadiri majelis ilmu, dan kita berharap mudah-mudahan ya kita mati dalam husnul khatimah, ya mati sedang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga baca Fatihah juga khusus buat Jakarta biar Allah beri kita gubernur yang muslim ya, yang takwa sama Allah, kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Jakarta jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita doain juga saudara-saudara kita, ini khususnya daerah Wahyu nih, yang tahu nih, daerah Wahyu Ahok menang ya, 70 beda suaranya. Kita doain itu pada rata-rata mayoritas muslim semua nih ya. Doain nih, yang dengar apa enggak terserah dah. Mudah-mudahan mereka yang di Wahyu khususnya di mana-mana, karena kecamatan kita kalah. Kecamatan Kebayoran Baru dan Cilandak kalah tuh. Kemarin ikut silaturahmi ulama dari 11 kecamatan Jakarta Selatan yang kalah 2. Ini mertua Cilandak sama rumah orang tua Kebayoran Baru kalah dua-duanya. Aduh ini ya. Yang menang Ahok. Yang kita doain mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih milih Ahok, Allah beri taubat sama mereka. Ya, Allah buka hati mereka untuk bertobat, Allah kasih hidayah. Mudah-mudahan nanti tanggal 19 mereka berubah kembali ikut aturan Allah yang memilih gubernur yang muslim, sehingga mudah-mudahan Jakarta jadi kota yang berkah. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله الله ارحمنا أنت مولانا
سر الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bikin halaman 44 ya.